Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah pemrograman komputer dengan topik kalang bersyarat. Nah, dari namanya Anda bisa menyimpulkan bahwa kalang itu maksudnya adalah loop, suatu struktur pemrograman yang sifatnya berulang. Jadi ada blok yang bisa kita ulang-ulang sesuai dengan kebutuhan. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari jenis kalang ini, yaitu kalang terbilang menggunakan kata kunci for dan in, gitu ya. Nah, pada saat itu disebutkan bahwa kalau kita mau melakukan kalang for, kita harus mengetahui dulu berapa banyak perulangan yang akan dilakukan. Itu diinformasikan nanti di bagian kepala dari kalang tersebut, sehingga kalang itu berputar sebanyak yang telah ditetapkan. Nah, kemudian kita minggu lalu juga telah mempelajari yang namanya struktur percabangan yang digunakan untuk semacam mengambil keputusan. Nah, pada saat itu kendali program itu dapat melanjutkan pekerjaannya ke suatu cabang tertentu kalau syaratnya dipenuhi. Jadi ada suatu kondisi atau syarat yang harus bernilai true atau false. Kalau dapatnya true, maka suatu cabang dilakukan. Kemudian kalau misalnya false kondisi tersebut, maka cabang lain yang dilakukan. Nah, pagi ini kita akan menggabungkan kedua-duanya. Jadi ada kalang, tapi kemudian juga menggunakan syarat. Dan ini akan meningkatkan kemampuan pemrograman Anda, sehingga nanti bisa menghandle berbagai permasalahan yang lebih kompleks. Ya. Sasaran kuliah yang akan kita sasar pada pagi ini adalah pertama, setelah mengikuti seluruh rangkaian kuliah pada pagi ini, diharapkan Anda mampu memahami konsep kalang tertentu atau definite loop. Yang contohnya adalah kalang terbilang yang diwujudkan menggunakan statement for. Nah, kemudian Anda juga dapat memahami konsep kalang tak tertentu. Kalau tadi definite, sekarang adalah indefinite yang diwujudkan dengan statement while. Nah, kemudian setelah itu juga Anda memahami pola pemrograman yang merupakan varian dari statement while, yakni kalang interaktif dan kalang sentinel, serta implementasinya dengan menggunakan statement while. Dan kemudian ada satu lagi kalang yang Anda akan pelajari, yaitu kalang berkas. Dan bagaimana mewujudkannya, nanti Anda lihat bahwa bukan hanya while yang dipergunakan, tapi for yang dulu telah disinggung, itu juga akan dipergunakan pada kalang berkas ini. Kemudian Anda diharapkan juga untuk mampu merancang dan mewujudkan solusi persoalan dengan pola-pola kalang, termasuk struktur kalang berlapis atau bersarang. Nah, ini juga sudah pernah kita lihat ketika membicarakan struktur percabangan, ada yang bersifat nesting atau nested atau bersarang. Di sini juga kita bisa melakukannya dengan struktur perulangan. Nah, pada bagian akhir, kita akan menyinggung sedikit tentang ide dasar dari aljabar Boolean, serta diharapkan nanti Anda mampu untuk bisa menganalisis dan menulis ekspresi Boolean. Ya. Nah, yang bagian akhir ini nanti akan kita perpanjang untuk bahan minggu depan, bahan minggu terakhir, dengan harapan semuanya bisa tercapai seperti yang disasar. Ya. Oke. Nah, ini dia kita mulai dengan kalang terbilang. Berarti ini mengulangi lagi bahan pada beberapa waktu yang lalu. Di situ ada struktur for yang memungkinkan kita untuk berulang kali melakukan pelintasan terhadap suatu sederet nilai. Jadi pada bagian kepala dari bentuk for ini, ada bagian deret yang di sini yang berisikan deretan nilai-nilai yang bisa diwujudkan dalam bentuk list, juga dalam bentuk range, juga bisa berupa karakter-karakter dari suatu string, bisa juga baris-baris dari suatu file atau berkas. Ya. Jadi banyak kali kegunaan for ini, pokoknya dia akan memberikan salah satu nilai dari deret ini kepada variabel indeks skalang. Nah, setiap kali variabel indeks skalang mendapat nilai baru, maka pada bagian badannya ini akan diulangi sekali. Kemudian setelah selesai baris terakhir dari badan dikerjakan, maka akan naik lagi otomatis ke bagian kepala untuk melihat apakah masih ada nilai di dalam deret yang bisa diberikan kepada indeks skalang supaya badan bisa diulangi sekali lagi. Demikian seterusnya sampai semua nilai deret itu sudah diberikan kepada indeks skalang dan kemudian badan akan dilompati dan perulangan berhenti lalu melanjutkan kepada kalimat atau statement berikutnya di luar dari struktur for ini. Nah, variabel indeks skalang var ini mendapatkan nilai, ya tadi seperti saya katakan setelah berturut-turut dari beret, kemudian blok badan dilakukan sekali untuk setiap kali variabel indeks skalang mendapat nilai dari deret. Kemudian dicontohkan di sini ada program yang dapat menghitung
rata atau nilai average atau nilai tengah atau nilai min dari sederetan bilangan yang diberikan pengguna. Nah, supaya program ini bersifat umum, maka harusnya dia bisa bekerja untuk berbagai banyak data atau cacah data. Nah, setiap bilangan yang diberikan tidak perlu disimpan. Mengapa? Karena rumus untuk rata itu hanya membutuhkan dua nilai. Nilai pertama adalah jumlah bilangan yang sudah diterima, kemudian nilai kedua adalah cacah bilangan yang sudah diterima. Jadi ketika bilangan yang dimasukkan satu persatu oleh pengguna itu dijumlahkan sehingga mendapatkan jumlah total gitu. Begitu juga setiap kali ada bilangan baru yang dimasukkan oleh pengguna, dihitung berapa yang sudah masuk sampai saat ini, sehingga akhirnya juga pada ujungnya akan menghasilkan cacah total. Lalu rumus dari rata itu adalah jumlah total dibagi cacah total tadi. Ya. Nah, kemudian persoalan seperti begini sudah diselesaikan sebelumnya, yaitu menggunakan sederetan bilangan yang dapat ditangani menggunakan kalang. Ya, kalau kita menggunakan kalang for, sepanjang kita tahu berapa nilai yang diberikan, berapa banyak n bilangan yang diberikan, maka kita bisa melakukan perulangan sebanyak n kali. Nah, setiap kali perulangan itu dimasukkan suatu nilai baru yang nanti akan dijumlahkan. Kemudian pada akhirnya jumlah bilangan yang berjalan atau running sum itu dapat disimpan pada variabel akumulator. Variabel akumulator juga sudah pernah kita singgung, yaitu satu variabel yang dapat menumpuk nilai-nilai yang diberikan dengan menggunakan nama variabel yang sama, antara nilai lama yang ditambah dengan suatu nilai yang dimasukkan itu menjadi suatu nilai baru gitu. Tapi variabelnya bernama sama. Dengan demikian variabel itu pada akhirnya akan mendapatkan semua jumlah dari bilangan-bilangan yang dimasukkan dan siap untuk dibagikan dengan cacah bilangan untuk menghasilkan nilai rata-rata. Jadi dengan demikian ini enggak sama sekali baru, kita pernah mewujudkannya menggunakan kalang for. Ini dia algoritmanya dalam bentuk suku dokot. Pertama-tama dimasukkan dulu cacah bilangan, mau berapa yang mau dirata-ratakan, yaitu dimasukkan dalam variabel n. Kemudian ada suatu variabel JLH yang dipersiapkan nanti sebagai akumulator untuk menumpuk semua bilangan yang diberikan. Mula-mula diberi nilai awal 0 dulu, kemudian baru langkah ketiga ini yang berupa kalang. Nah, kalangnya akan berputar atau beriterasi sebanyak n kali. Setiap kali perulangan diterima satu bilangan yang disimpan pada variabel x, kemudian ditambahkan x itu kepada akumulator JLH. Nah, kalau ini dilakukan sebanyak n kali, kita akan mendapati JLH menyimpan semua jumlah total. Kemudian kita bisa melakukan perata-rataannya pada langkah keempat ini, yaitu JLH dibagi n. Nah, cuma syaratnya adalah pada langkah pertama itu mesti diketahui dulu berapa n. Nah, itu mesti dimasukkan pada bagian awal program ini. Ini dia kode sumbernya. Jadi dinamakan sebagai rata1.py karena nanti ada versi 2, 3, dan seterusnya. Program ini menentukan rata dari sederetan bilangan. Versi yang kali ini menggunakan kalang terbilang atau menggunakan for di sini dan juga variabel akumulator JLH. Nah, cuma ada satu fungsi main yang nanti akan dilaksanakan. Sementara definisinya sebagai berikut. Pada bagian badan ada yang menampilkan judul dari program ini. Kemudian diterima suatu input dengan pertanyaan berapa banyak bilangan yang Anda miliki. Gitu. Kemudian hasil pemasukan oleh pengguna melalui keyboard berupa string itu dikonversi menjadi bilangan bulat int dengan fungsi int ya, seperti biasa. Kemudian disimpankan ke variabel n. Jadi kita sudah tahu nanti akan menerima sekian banyak n bilangan yang mau dirata-ratakan. Ya. Kemudian perintah print dengan parameter kosong ini hanya untuk membuat baris kosong di layar. Kemudian ini tadi variabel akumulatornya diawali dengan 0.0 karena kita nanti tidak berharap cuma nilai-nilai bulat yang bisa dirata-ratakan, tapi nilai pecahan juga mungkin. Oleh karena itu dia dirata-ratakan dengan tipe float. 0.0 itu membuat ini menjadi float, maka JLH dari sejak awal tipe datanya adalah float. Kemudian baru masuk ke bagian kalang yang semuanya ini kepala dan bagian badannya. Pada bagian kepalanya ada suatu indeks kalang I yang akan menerima nilai satu persatu dari range n. Karena n adalah cacah data yang akan diberikan, maka range n akan memberikan suatu list yang nanti terentang dari 0 sampai n kurang 1. Ya. Dan batas akhir n sendiri tidak diikutkan.
Lalu nanti satu persatu, 0 itu diberikan kepada I, kemudian 1, lalu 2 sampai N kurang 1. Nah, selama kali I mendapat nilai baru, maka dilakukan 2 baris bagian badan ini. Yang pertama ada berupa input, pertanyaan berikan bilangan. Nah, ini bilangan satu persatu yang mau dirata-ratakan. Jangan lupa di-convert dulu menjadi float sebelum diberikan kepada X, lalu ditambahkan kepada JLH. Nah, Anda lihat di sini, variabelnya namanya sama pada bagian kanan dan bagian kiri dari tanda sama dengan ini, itu sudah menunjukkan ini merupakan suatu akumulator. Jadi JLH nilai yang lama ditambahkan dengan X, kemudian disimpankan kepada JLH nilai yang baru. Ya, demikian seterusnya sampai kalang ini selesai pada hitungan yang ke N kurang 1 dari mulai 0. Nah, setelah itu baru keluar dari struktur for dan melanjutkan ke perintah terakhir, yaitu menampilkan di layar kata-kata rata, kemudian berapa banyak cacah yang sudah masuk, kemudian bilangan Anda adalah, kemudian rumus dari rata-rata yang sederhana, JLH bagi N. Ya. Oke, kita coba program ini, Shift Enter. Nah, berapa banyak bilangan yang Anda miliki, misalnya 7. Oke, nah kemudian diminta memberikan bilangan yang satu persatu dari yang 7 itu. Saya mulai dengan 1, 2, lalu enter, 2, 3, enter, 3, 4, enter, 4, 5, enter, 5, 6, enter, 6, 7, enter, dan 7, 8. Nah, itu 7 bilangan ya. Oke, nah Anda lihat bahwa rata-rata dari 7 bilangan yang sudah diberikan itu adalah 45.0. Nah, ini mudah kita untuk mengkonfirmasinya bahwa hitungan ini sudah benar, itu adalah karena saya memberikannya berupa sederetan bilangan yang berurutan, maka tengah-tengahnya dari 7 bilangan ini adalah 45, dan itu sesuai dengan nilai rata-rata yang dihasilkan oleh program ini. Jadi ini hanya mengulang penggunaan kalang terbilang for untuk mencari rata-rata sejumlah bilangan. Oke, nah kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, kita sekarang akan memperkenalkan yang namanya kalang tak tertentu. Program di atas sudah berhasil mencapai tujuannya, namun setiap kali untuk jalankan cacah bilangan harus diketahui dulu sebelumnya, di awal atau di depan. Nah, program yang kita inginkan berikutnya itu adalah komputer dapat menangani sendiri proses pencacahannya. Jadi proses untuk penentuan berapa banyak data yang dimasukkan, berapa banyak bilangan yang dimasukkan lewat keyboard, itu harusnya bisa diketahui sendiri oleh program komputer. Nah, nanti ada caranya untuk itu. Lalu kalang for adalah kalang yang jenisnya tertentu atau definite. Maka cacah perulangannya sudah ditentukan dulu sebelum kalang itu mulai bekerja. Jadi maksudnya tertentu itu artinya dari sejak awal sudah tertentu berapa banyak kali perulangan nanti perlu dilakukan. Nah, kalang tertentu tidak dapat dipergunakan kecuali cacah iterasinya diketahui terlebih dahulu. Nah, ini kata-kata lain dengan arti yang sama. Padahal cacah iterasi yang diperlukan bisa saja baru diketahui setelah semua bilangan dimasukkan. Jadi mungkin saja kita nanti menerima kasus untuk mencari rata-rata bukan hanya sekedar 7 bilangan, tapi mungkin 100 bilangan, 1000 bilangan, 10.000 bilangan. Nah, belum tentu sejak dari awal kita tahu berapa banyak bilangan yang mau dimasukkan. Apalagi kalau misalnya hasil datanya atau bilangan itu berasal dari suatu pengukuran yang sedang berjalan. Jadi pengukurannya belum selesai, di tengah jalan kita sudah harus mengetahui berapa rata-rata dari semua data yang sudah dihasilkan misalnya. Nah, oleh karena itu kita nggak tahu persis berapa nanti semua data yang mau dirata-ratakan. Nah, maka persoalan ini membutuhkan suatu struktur pemrograman yang berbeda daripada menggunakan for. Ya. Nah, daripada menggunakan kalang yang tertentu. Nah, kita akan menggunakan yang namanya kalang tak tertentu atau indefinite loop atau kalang bersyarat yang akan terus berulang hingga suatu kondisi dipenuhi. Jadi sekarang kalangnya itu ketambahan kondisi. Nah, selama kondisi itu masih bernilai true, maka bagian badan yang merupakan perulangan itu dilakukan. Namun, kalau suatu kali nanti kondisinya sudah false atau salah, maka perulangan itu dihentikan. Yaitu merupakan bentukan baru yang kita pelajari mulai pagi ini. Nah, ini dia bentuk umumnya dari kalang tak tertentu. Ternyata menggunakan kata kunci while. While boleh diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai selama, sementara, gitu ya, sepanjang. Nah, itu boleh. Kemudian di depannya itu ada kondisi. Nah, kondisi ini mirip seperti kondisi waktu kita belajar tentang struktur if, yaitu berupa
operan 1, lalu operator relasional, lalu operan 2. Jadi misalnya selama suhu lebih kecil dari 30 derajat, nah seperti itu, nah itu bisa kita lakukan, kita pakai di sini. Jadi operator relasionalnya juga udah diperkenalkan minggu lalu, ada yang lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan tidak sama dengan. Nah, yang 6 itu, ya. Itu semua bisa dipakai di sini untuk menghasilkan nilai true atau false. Nah, kalau true, maka bagian badan ini akan dilaksanakan. Nah, ini sebenarnya sama seperti waktu kita menggunakan if. Kalau kondisinya benar, maka bagian badan di bawah if itu akan dilaksanakan. Tapi pada waktu itu cukup sekali. Jadi begitu bagian badan dilaksanakan sampai selesai, langsung keluar dari struktur if tersebut. Nah, tidak demikian pada bagian while. Pada while, setelah badan ini selesai dilaksanakan, maka kontrol program otomatis itu akan kembali ke bagian kepala. Nah, lalu diperiksa lagi, apakah kondisi ini pada yang kedua ini, itu adalah masih benar. Kalau masih benar, maka dilaksanakan lagi yang bagian badan. Selesai bagian badan, kembali lagi ke bagian kepala. Periksa lagi kondisinya. Udah untuk yang ketiga kali nih pemeriksaan kondisinya. Kalau memang benar, maka perulangan yang ketiga kali juga dilaksanakan. Setelah selesai, naik lagi ke atas untuk memeriksa kondisi. Demikianlah seterusnya, maka perulangan itu bisa terjadi. Nah, hanya akan berhenti ketika pada suatu saat kondisinya itu bernilai false. Kalau suatu saat itu bernilai false, maka badan ini akan dilompati dan perulangan berhenti, lalu lanjut kepada bagian program berikutnya di luar dari struktur while ini. Ya, jadi Anda lihat ada dua penggabungan struktur yang sudah kita pelajari. Ada bagian perulangan yang otomatis naik lagi dari selesai bagian badan kembali ke bagian kepala. Kemudian ada bersyarat, yaitu ada kondisi yang menentukan apakah perulangan berikutnya itu dilakukan atau tidak. Kalau memang bernilai true, perulangan dilanjutkan. Tapi kalau bernilai false, maka perulangan dihentikan. Gitu ya. Nah, seperti biasa, bagian badan nanti akan ditulis setelah titik 2, menjorok. Kemudian cara kerjanya adalah badan kalang dijalankan berulang kali selama kondisi masih benar. Dan ketika suatu saat kondisi menjadi salah, maka perulangan berhenti. Oke, nah ini kalau digambarkan dalam bentuk diagram alir atau flowchart, maka kita melihat diagram serupa begini. Jadi Anda lihat di sini, nah dari atas ada aliran kontrol, kemudian sampailah ke bagian yang berbentuk jajaran genjang atau layang-layang ini, yang di dalamnya ada kondisi. Nah, kalau kondisi ini ternyata terpenuhi atau bernilai true, maka akan dilanjut ke cabang ya. Nah, lalu bagian badan akan dikerjakan sekali, lalu kembali naik ke atas, dan kembali ke bagian kepala, di sini diperiksa lagi kondisinya. Kalau kondisinya masih true, maka lanjut lagi keluar lewat cabang ya, badan dilaksanakan untuk kedua kalinya. Kemudian kembali ke atas, lalu periksa lagi kondisinya. Kalau kondisi masih memenuhi alias true alias benar, maka keluar lagi lewat cabang ya. Badan dilaksanakan untuk ketiga kalinya. Demikian seterusnya, maka bagian ini membentuk suatu kalang, suatu loop, berputar terus, ya, sepanjang kondisi ini masih true. Sehingga suatu saat nanti kondisi ini menjadi false, maka tidak keluar lagi dari cabangnya, tapi melalui cabang tidak. Ya, ini struktur percabangan ada lebih dari satu cabang keluarnya. Jadi kali ini melewati tidak, lalu keluar dari seluruh struktur ini. Ya. Oke, dengan demikian kita bisa paham gimana cara kerja dari struktur kalang tak tertentu alias while ini. Nah, ini dijelaskan lagi bagian kondisi diuji diperiksa pada puncak kalang. Jadi pada bagian atas dari struktur ini ketika masuk pertama kali kontrol program itu ketemu dengan kondisi dulu. Nah, dengan demikian pemeriksaannya itu di awal. Makanya disebut contoh ini adalah kalang uji awal atau pre-test loop. Nah, nanti kita bisa lihat di mungkin pada kuliah minggu depan itu bukan hanya pemeriksaannya di awal, bisa juga di akhir. Nah, tapi kali ini adalah yang jenis kalang uji awal, pre-test loop. Nah, jika kondisi dari sejak awal tidak memenuhi, jadi ada kemungkinan juga ketika masuk ke dalam bagian layang-layang ini, kondisi diperiksa pertama kali, itu ternyata langsung gagal, langsung berhasil false. Maka akan keluar dari cabang tidak, dan keluar meninggalkan seluruh struktur ini tanpa pernah bagian badan ini dikerjakan sekalipun. Jadi ada kemungkinan serupa itu salah satu mungkin
kelemahan atau malah keampuhan dari pretest loop, yaitu ada kemungkinan bagian badan ini sama sekali tidak pernah diulang. Mengapa? Karena ketika masuk pertama kali ke kondisi, langsung hasilnya false. Jadi nggak pernah true. Maka dengan demikian akan keluar lewat cabang tidak dan keluar dari struktur ini secara keseluruhan. Ya. Oke, nah contoh di sini akan menunjukkan bagaimana membilang atau menghasilkan urutan bilangan dari 0 hingga 10 dengan menggunakan struktur while. Ya. Nah, Anda lihat pada baris pertama sebelum while, kita harus membuat semacam indeks kalang i dengan diberi nilai awal 0. Ya. Lalu baru masuk ke bagian kepala dari kalang ini, diperiksa kondisinya apakah i lebih kecil sama dengan 10. Karena nilainya masih 0, pasti benar ya, 0 lebih kecil sama dengan 10. Dengan demikian bagian badan yang 2 baris ini, itu akan dilaksanakan sekali. Yaitu dicetakkan nilai I, ya keluarlah di layar nilai 0, kemudian I tambah 1 disimpankan ke I. Nah, di sini membuat nilai I menjadi 1. 0 tambah 1, 1, 1 diberikan kepada I, ini merupakan akumulator I-nya di sini, dan sehingga ketika kembali ke bagian kepala dari while ini, nilai I bukan lagi 0, tapi 1. Namun, 1 masih lebih kecil sama dengan 10. Jadi kondisinya masih benar. Lalu lanjutkan lagi dengan bagian badan, dicetakkan nilai I, keluar nilai 1, di bawah nilai 0 tadi di layar, kemudian I diubah dengan ditambah 1. 1 tambah 1 jadi 2, maka I mendapat nilai 2, dan kembali lagi ke bagian kepala while. Lagi-lagi diperiksa apakah 2 lebih kecil sama dengan 10. Masih benar. Maka kembali ke bagian badan, dicetakkan nilai I, keluar nilai 2 di bawah nilai 1 di layar, kemudian nilai I diperbarui dengan ditambah 1. Demikian seterusnya, hingga suatu saat I itu bernilai 9. Apakah 9 lebih kecil sama dengan 10? Itu masih benar. Ya kan, 9 masih lebih kecil dari 10. Maka kembali ke bagian badan dilaksanakan, bagian print I akan mencetakkan nilai 9, kemudian nilai I ditambah 1 menjadi 10. Lalu naik lagi ke bagian kepala while, diperiksa lagi kondisi, apakah 10 lebih kecil sama dengan 10? Nah, untuk tanda lebih kecilnya itu sudah salah. Karena 10 lebih kecil dari 10 itu menghasilkan false. Tetapi ya ada tanda sama dengan di sini. Jadi ini bacanya secara lengkap adalah apakah 10 lebih kecil atau sama dengan 10? Jadi atau sama dengan 10-nya itu benar. Oleh karena itu secara keseluruhan kondisi ini masih true. Oleh karena itu dicetakkanlah nilai 10, lalu 10 diubah menjadi 11. Ketika naik lagi kembali ke bagian kepala, diperiksa apakah 11 lebih kecil atau sama dengan 10, nah itu false. Nah, begitu kondisi ini sekali false, maka bagian badan ini semua dilompati tidak dikerjakan, dan kemudian seluruh perulangan ini berhenti, maka dilanjutkan dengan statement berikutnya di luar struktur ini. Ya. Nah, di sini kita mencontohkan bahwa akan muncullah di layar nilai 0 sampai 10 dengan menggunakan while. Tapi hasil yang sama bisa diperoleh juga dengan menggunakan struktur for. For I in range 11, print I. Nah, di sini range 11 akan menghasilkan satu deret dari 0 sampai 10. Dan itu satu persatu diberikan kepada indeks skalang I, namanya sama pun I, lalu dicetakkan nilai I dari 0, 1, 2, sampai 10. 11 tidak diikuti, batas akhirnya tidak diikutkan dalam deret yang dihasilkan. Ya. Nah, dengan demikian, berarti dengan menggunakan struktur 2 baris ini, itu akan menghasilkan hasil yang sama kalau kita menggunakan 4 baris dengan while. Ya, dengan demikian berarti sesungguhnya for itu lebih efisien dalam menghasilkan pekerjaan ini dibandingkan while. Ya. Mengapa demikian? Karena pada while kita masih harus membuat suatu variabel indeks skalang yang diawali dengan 0. Nah, di sini tidak ada. Mengapa tidak ada di sini I sama dengan 0? Karena nanti secara otomatis ketika range ini dimulai dari 0 sampai 10, nilai 0 yang pertama kali akan diberikan kepada I otomatis. Nah, tidak perlu secara eksplisit dinyatakan seperti pada while ini I sama dengan 0. Ya. Lalu yang lainnya, ketika setelah dicetakkan nilai I, maka akan kembali ke bagian kepala for, I akan mendapat nilai berikutnya dari deret. Berarti mendapat nilai 1, lalu 2, lalu 3, sampai 10. Nah, jadi tidak dibutuhkan baris yang berisikan I sama dengan I tambah 1.
Nah, kalau while itu tidak terjadi secara otomatis pengubahan nilai i, tapi kita harus eksplisit menuliskan di sini i tambah 1 untuk mengubahnya menjadi tambah 1 dari nilai sebelumnya dan menyimpankan pada i yang sama. Nah, di sini juga secara otomatis pada bagian for itu dilakukan tanpa kita perlu menampilkan perintahnya, ya. Dengan demikian, lagi-lagi saya bilang tadi bahwa kalau kita menggunakan for untuk permasalahan menampilkan bilangan 0 sampai 10, itu lebih efisien menggunakan for daripada menggunakan while, ya. Oke, tapi itu juga menunjukkan apa yang bisa dikerjakan oleh for bisa dikerjakan oleh while. Ya, jadi tidak ada bedanya dalam hasilnya. Cuma secara banyaknya baris program itu for lebih baik daripada menggunakan while. Oke. Nah, kalau begitu bagaimana while ini nanti akan dipergunakan? Apa persoalan yang lebih tepat digunakan dengan while daripada digunakan dengan for, ya? Nanti kita akan lihat. Sementara akan diperkenalkan lebih lanjut bahwa while itu memang bentuknya sederhana, namun juga bisa sekaligus menghasilkan keampuhan, tapi juga bisa berbahaya. Nah, bagaimana bisa berbahayanya? Karena seperti ini bisa menjadi sumber kesalahan pemrograman. Nah, tadi yang sudah ditunjukkan contoh 4 baris penggunaan while, di sini tidak ditulis 4 baris tapi cuma 3. Nah, coba kita bedah dulu pantangan program ini. Jadi mula-mula nilai awal i sama dengan 0 sebagai indeks kalam, lalu i diperiksa pada kepala while. Nah, di sini nilai i masih 0. Apakah 0 lebih kecil sama dengan 10? Itu pasti true, ya kan? Masih benar. Oleh karena itu, dicetakkanlah nilai i keluar nilai 0. Lalu, setelah satu baris bagian badan ini, maka akan kembali lagi ke bagian kepala. Nah, diperiksa lagi i lebih kecil sama dengan 10. Tapi nilai i masih 0. Apakah 0 lebih kecil sama dengan 10? True lagi, benar lagi. Maka dicetakkan untuk kedua kalinya nilai 0. 0 di atas, 0 di bawah. Gitu ya, 2 baris di layar komputer. Lalu naik lagi ke bagian kepala while. Diperiksa lagi, apakah 0 lebih kecil sama dengan 10? Ya masih lah, masih benar lah itu. Maka dicetakkan lagi nilai i untuk yang ketiga kalinya adalah nilai 0. Maka kapankah berhenti ini? Ini ternyata tidak pernah berhenti, terus-menerus nilai 0 akan ditampilkan pada layar komputer Anda, sehingga menghasilkan yang namanya kalang tak berhingga atau infinite loop. Nah, ini satu contoh dari infinite loop, yaitu suatu kalang yang tidak bisa berhenti seperti yang seharusnya, seperti yang tadi versi ini, bisa berhenti ketika nilai 10 sudah tercapai, kemudian 10 menjadi 11, 11 tidak memenuhi syarat lagi, sehingga akhirnya berhenti perkalangan ini. Tidak yang ini. Yang ini karena tidak ada baris i sama dengan i tambah 1 yang bisa mengubah, mengupdate nilai i tetap 0 di sini sepanjang waktu, maka akibatnya menimbulkan infinite loop. Apakah infinite loop ini berbahaya? Ya, bisa berbahaya. Nah, bagaimana cara bisa berbahayanya? Itu karena setiap kali mengerjakan pencetakan nilai i atau semua baris-baris program ini, itu pasti memakan memori di RAM komputer Anda. Nah, kalau memorinya itu memang banyak, maka perulangan akan dilakukan secara banyak sekali gitu. Tapi pada akhirnya memori itu bisa juga habis kan? Nah, ketika habis memori hanya untuk mengerjakan hal yang sama, yaitu mencetak nilai 0 di layar komputer, maka komputer Anda akan berlanjut menjadi keadaan hang atau tergantung atau freeze atau beku gitu dia ya. Jadi kita nggak bisa melanjutkan pekerjaan pemrograman ini ataupun yang lainnya, komputer kita tidak responsif lagi. Nah, bagaimana yang bisa kita lakukan kalau terjebak dalam kalang yang tak berhingga serupa ini? Ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, coba dulu tekan kombinasi tombol Ctrl C. Jadi ada tombol Ctrl bersama-sama ditekan dengan tombol C. Nah, itu biasanya bisa menghentikan infinite loop yang tidak terlalu parah gitu ya. Jadi ketika Anda sadar sebelum begitu lama bahwa ini akan menghasilkan infinite loop yang keluar cuma 00000 gitu, Anda cepat-cepat menekan tombol kombinasi Ctrl dan C. Dan itu bisa menghentikan biasanya kalangnya yang tadi sedang berjalan gitu ya. Dengan demikian tidak sempat komputernya itu hang. Namun kalau itu tidak berhasil, maka coba tekan kombinasi tombol, 3 tombol, tombol Ctrl, tombol Alt, tombol Del. Jadi Anda mesti menggunakan kedua tangan Anda, tangan kiri menekan tombol Ctrl dan Alt, lalu tangan kanan Anda menekan tombol Del gitu ya.
Nah, ini biasanya akan membuat komputer Anda menghentikan semua program yang sedang jalan, bukan cuma program yang menghasilkan infinite loop ini, tapi program yang lain yang mungkin bersama-sama pada saat itu sedang berjalan, entah itu program menampilkan musik gitu, kemudian mungkin dokumen Anda sedang Anda ketik gitu ya, jadi berbarengan Anda melakukan pekerjaan dengan pemrograman ini, itu juga ikut dihentikan dengan paksa. Jadi kalau misalnya tadi Anda membuat dokumen yang belum sempat disimpan, ada juga kemungkinan dokumen Anda itu tersimpan dalam bentuk yang tidak lengkap. Ya, sehingga waktu dibuka lagi nanti ada data yang hilang, ada teks yang hilang gitu ya. Jadi itu merupakan resiko dari menghasilkan infinite loop ini. Namun, kalau demikian parahnya infinite loop ini sehingga kontrol Alt-Del pun tidak bisa merestart, mengulangi lagi semua pekerjaan Anda, maka Anda harus menekan tombol reset. Nah, tombol reset ini sama aja dengan mematikan komputer Anda lalu menghidupkannya lagi. Nah, jadi seperti sejak dari awal ketika booting, BOOTING. Nah, itu ketika pertama kali Anda menghidupkan komputer dari keadaan dingin gitu ya. Nah, kalau menggunakan reset ini berarti Anda mematikan dan menghidupkan komputer Anda dari keadaan panas gitu. Sedang menyala, kemudian ditekan tombol reset, maka akan padam sebentar, lalu akan menyala lagi melakukan booting ya. Nah, semuanya itu merupakan tindakan yang beresiko, yang tadi saya bilang mungkin konsekuensinya ada data yang hilang gitu ya. Oleh karena itu, infinite loop bukanlah sesuatu yang diinginkan. Seorang pemrogram sebaiknya tidak perlu menghasilkan infinite loop dalam pekerjaannya, tapi kalau nggak bisa dihindari, maka ketiga langkah ini bisa Anda lakukan. Oke, jadi itu salah satu kemungkinan resiko menggunakan while, yaitu ketika Anda lupa mengubah indeks kalang pada setiap perulangan. Karena kalau tidak itu diubah, bisa menimbulkan infinite loop, kalang yang tak berhingga. Sekarang kita akan melihat dua varian, nanti tiga varian, tapi dua yang pertama dulu ini, itu adalah kalang interaktif dan kalang sentinel. Sama-sama menggunakan while, tapi memiliki ciri tersendiri. Nah, salah satu manfaat dari kalang tak tertentu adalah penggunaan kalang interaktif. Nah, kalang interaktif ini memungkinkan pengguna untuk mengulangi bagian-bagian program sesuai kebutuhan. Jadi tidak perlu semua perulangan dilakukan, mau di tengah jalan dihentikan juga bisa. Misalnya kebutuhannya adalah untuk melacak cacah bilangan yang sudah dimasukkan ke dalam komputer. Nah, hal ini bisa kita lakukan, tidak perlu kita memberitahukan sejak awal berapa cacah bilangan yang mau dimasukkan seperti menggunakan for. Di sini kita bisa menyelesaikannya menggunakan variabel akumulator tambahan. Jadi selain JLH yang tadi untuk menjumlahkan semua bilangan yang dimasukkan, nah kita bisa menyiapkan satu variabel lain yang bernama cacah. Nah, cacah ini nanti dimulai dengan nilai 0, lalu setiap kali perulangan akan ditambah 1 kepada nilai yang sebelumnya. Jadi dengan demikian pada akhirnya nanti cacah itu menunjukkan udah berapa kali perulangan itu dilakukan, sudah berapa banyak bilangan yang dimasukkan, dan kemudian totalnya bisa dipakai untuk pembagi pada rumus menentukan nilai rata-rata. Ya. Jadi bisa secara otomatis berapa banyak bilangan yang sudah masuk, itu bisa dicatat pada variabel cacah. Itu ya maksudnya. Nah, untuk memungkinkan pengguna menghentikan pemberian masukan pada saat kapanpun yang diinginkannya, maka pada setiap kali perulangan, ditanya dulu penggunanya apakah masih ada data lainnya. Jadi pada saat sebelum perulangan itu harus ada pertanyaan serupa itu yang nanti bisa dijawab ya atau tidak oleh pengguna program. Nah, kalau pertanyaannya dijawab dengan ya, itu artinya kalang akan berlanjut. Artinya ada data baru yang dimasukkan, data itu nanti akan ditambahkan ke akumulator JLA yang menunjukkan jumlah yang sampai saat ini sudah terkumpul. Kemudian cacah, itu akan ditambah 1. Jadi sudah menunjukkan bahwa ada data baru yang dimasukkan gitu ya. Dengan demikian cacah akan selalu berisikan berapa banyak sampai hingga saat ini data sudah masuk ya. Nah, kemudian bentuk umumnya dalam bentuk pseudocode adalah sebagai berikut. Langkah pertama, diberikan dulu nilai awal ya berupa string itu kepada variabel data lagi. Jadi data lagi ini merupakan variabel string yang berisikan status apakah perulangan mau dilakukan berikutnya. Untuk pertama kali supaya perulangan itu bisa dimulai, ya makanya data lagi itu diisi dulu dari dalam program dengan konten atau string ya, gitu ya. Nah, kemudian baru masuk ke langkah kedua, di sini yang merupakan bagian kalang menggunakan while. Ini bagian kepalanya pada langkah 2.
lalu badannya pada sub langkah A, B, C. Nah, pada bagian kepala, diperiksalah status apakah data lagi itu masih berisikan ya. Nah, karena pertama kali tadi memang diisi dengan ya, maka ini benar untuk pertama kalinya, true untuk pertama kalinya. Lalu akan masuklah ke bagian badan, diterimalah data bilangan berikutnya. Dalam hal ini bilangan yang nanti mau dirata-ratakan. Nah, kemudian diolah data tersebut. Diolah di sini maksudnya kemudian ditambahkan kepada JLH, cacah ditambah 1 gitu ya. Nanti kita akan lihat pada kode sumbernya. Nah, kalau sudah selesai pengolahan, lanjut lagi ditanyakan kepada pengguna, apakah masih ada data lagi? Nah, ini untuk mengupdate, untuk memperbarui status tadi, status data lagi. Kalau masih memang ada data berikutnya yang kepingin untuk dirata-ratakan, maka ditulis oleh pengguna di sini ya, dijawab dengan ya. Nah, maka data lagi nanti akan diperiksa kembali ketika otomatis kembali ke bagian kepala while, apakah data lagi masih bernilai ya. Kalau ya, memang, kalau memang itu benar, memang true, maka diterima data berikutnya, yang kedua ini, kemudian diolah, lalu ditanya lagi, apakah masih ada data lagi. Kalau dijawab ya, kembali, maka kembali ke bagian awal, data lagi diperiksa, apakah masih berstatus ya, ternyata benar, maka lanjut lagi terima data yang ketiga. Demikian seterusnya, data keempat, data kelima, data keenam terus dimasukkan untuk diolah. Tapi setiap kali sebelum masuk data berikutnya ini, harus ditanya dulu penggunanya apakah masih ada data lagi. Sepanjang pertanyaan ini masih dijawab dengan ya, maka berikutnya akan dimasukkan data yang mau dirata-ratakan. Ya. Namun pada suatu saat ketika ditanya apakah masih ada data lagi, dijawab dengan tidak, maka ketika kembali ke bagian kepala dari while, data lagi itu berisikan status tidak, diperiksa apakah sama dengan ya, pastilah berbeda kan? Tidak sama dengan ya gitu. Nah, maka itu menghasilkan kondisi false, kondisi yang salah. Nah, kalau kondisinya salah sekali saja, maka seluruh perulangan ini dihentikan, ya. Kemudian akan selesai atau menampilkan nilai rata-rata yang sudah diperoleh. Ya, oke, kita lihat lebih detailnya dari algoritma ini. Jadi seperti tadi, variabel akumulator JLH mula-mula diberi nilai awal 0, begitu juga variabel yang baru nih, akumulator cacah, diberi nilai 0, kemudian tadi status data lagi diberi nilai awalnya string ya. Nah, kemudian seperti tadi, data lagi nanti akan diperiksa setiap kali perulangan apakah masih bernilai ya. Kalau memang benar, maka diterima bilangan baru, masukkan ke X, lalu X ini ditambahkan kepada JLH, lalu cacahnya juga ditambahkan 1 supaya mencatat udah berapa banyak data yang masuk. Kemudian ditanya ke pengguna apakah masih ada data lagi. Kemudian naik lagi ke atas. Nah, ini seperti tadi penjelasan saya lah ya. Nah, kalau sudah selesai, baru ditampilkan rata-rata itu adalah JLH dibagi cacah. Oke. Nah, ini dia kode sumbernya. Jadi saya tidak perlu mengulanginya lagi, karena tadi di bagian algoritma sudah cukup jelas. Tetapi ada perbedaan sedikit di bagian kondisi while ini. Nah, tidak diperiksa status data lagi itu dengan string YA, ya, yang lengkap. Tapi cukup diambil karakter pertama dari status yang tersimpan di data lagi. Jadi dari YA misalnya tersimpan pertama ini, itu cuma diambil karakter Y yang pertama. Lalu dibandingkan dengan karakter Y. Jadi kalau Y sama dengan Y, maka seluruh kondisi ini bernilai true. Kalau true, maka keempat baris ini dilakukan yang ada di bagian badan. Dan Anda sudah tahu apa kerjanya masing-masing. Nah, oleh karena itu, nanti sampai di akhir ini, data lagi itu akan diperbarui. Kalau memang jawabannya masih ada, karakter pertamanya itu berisikan Y, jadi ini melakukan operasi indexing pada string yang tersimpan di dalam variabel data lagi, indexing pada posisi pertama. Jadi karakter pertama itu diambil dan dibandingkan dengan Y, kalau memang masih benar, maka dilanjutkan lagi bagian badannya dilakukan. Sampai suatu saat dimasukkan kepada variabel data lagi ini suatu nilai yang bukan karakter pertamanya Y, maka bagian kondisi ini menjadi false pada saat itu, sehingga tidak dilakukan lagi bagian badan, berhenti perulangan, dan lanjut ke baris terakhir untuk menampilkan nilai rata. Oke, kita coba nih penggunaannya. Jadi shift enter. Oke, ternyata sudah datang bilangan, berikan bilangannya. Dalam hal ini tadi yang pertama di sini karena data lagi langsung berstatus ya pada awalnya,
sehingga syarat ini terpenuhi, maka langsung pertanyaan pada bagian badan yang baris pertama, berikan bilangan seperti tadi aja 1, 2, enter. Nah, tapi tidak lanjut ke minta bilangan berikutnya, tapi dipastikan dulu, apakah ada data lagi? Nah, saya jawab ya. Nah, terus baru saya lanjut 2, 3 seperti tadi. Kemudian ada data lagi, saya jawab iya lagi. Kemudian ini 3, 4, ditanya lagi, ada data lagi? Saya jawab yes. Nah, kalau saya jawab yes, ini masih berlanjut untuk memintakan bilangan berikutnya. Mengapa? Karena jawaban yes itu memiliki karakter pertamanya Y. Karena di sini yang diperiksa cuma karakter pertama dari data lagi. Dan itu yes, karena mendapatkan Y, Y sama dengan Y itu true, maka masuk lagi ke dalam bagian badan untuk meminta bilangan berikutnya. Saya berikan nih. Oke, lalu ada data lagi, saya jawab YOI. Nah, itu masih benar juga. Ditanyakan bilangan berikutnya, saya masukkan 5, 6 misalnya. Kemudian ada data lagi, saya jawab misalnya iya. Pakai tanda seru mungkin. Ya, masih bisa lagi. Di sini masuk misalnya 6, 7. Lalu saya mau berhenti, mungkin ada bilangan berikutnya, tapi saya mau berhenti di tengah jalan, boleh dengan menggunakan kata kuncinya untuk data lagi itu sesuatu yang tidak memiliki karakter pertama Y. Ya, dalam hal ini saya pilih tidak misalnya, maka akan berhenti seluruh perulangan. Dalam hal ini tidak akan diterima lagi data baru dan kemudian dilakukan penghitungan rata-rata, yaitu ada 6 angka yang masuk dengan tengahnya adalah 39,5 ya. Antara 34 sama 45 ini itu rata-ratanya adalah 39, tengah-tengahnya adalah sekitar 39,5 gitu ya. Jadi ini masih bilangan yang berurut, sehingga kita bisa memastikan bahwa perhitungan rata-rata itu adalah benar ya. Oke, tapi yang penting di sini adalah bahwa setiap kali ada data baru yang mau dimasukkan atau sebelum data baru yang dimasukkan itu harus ditanya dulu apakah masih ada data lagi. Dan setiap kali pengguna harus melakukan 2 hal, bukan hanya menjawab pertanyaan apakah masih ada data lagi, tapi juga harus memberikan bilangan yang baru. Jadi untuk satu bilangan itu pekerjaannya 2 kali, menjawab dulu, kemudian baru masukkan bilangan. Ya. Oke, tapi kita bisa berhenti di mana aja, kelebihannya itu di situ. Nah, di sini kita lanjutkan varian berikutnya, berupa kalang sentinel. Nah, kalau kalang dengan sentinel ini, dia akan berlanjut mengolah data hingga mencapai nilai tertentu yang akan menandai bahwa akhir kalang sudah tercapai. Jadi, ada satu nilai yang khusus yang menandai akhir kalang, itu dinamakan dengan sentinel. Nah, sentinel ini harus berbeda, harus unik dari data, karena dia sebenarnya bukan data yang mau diolah, dia cuma data, dia cuma nilai yang ikut masuk bersama data untuk menandai bahwa sudah selesai seluruh data diberikan, sudah dimasukkan, gitu ya. Jadi dia hanya merupakan pengakhir tanda. Oke, jadi dengan demikian kalau kita menggunakan sentinel, kalangnya nanti berbentuk sebagai berikut algoritmanya. Langkah pertama, ambil dulu butir data yang pertama, lalu diperiksa apakah butir data itu bukan sentinel, tidak sama dengan sentinel. Kalau memang betul bukan sentinel, maka diolahlah butir data yang barusan masuk tadi, lalu ambil butir data berikutnya, ambil data yang kedua. Lalu otomatis ini akan naik lagi kembali ke bagian kepala, diperiksa lagi apakah butir yang kedua ini itu bukan sentinel. Kalau masih true, maka diolahlah butir kedua. Kemudian diambil lagi butir data berikutnya, yang ketiga. Kemudian naik lagi ke bagian kepala, lagi-lagi diperiksa apakah data ketiga itu bukan sentinel. Jadi karena sentinel tadi merupakan pengakhir, merupakan ujung. Jadi setiap kali diperiksa apakah sudah sampai ujung. Kalau memang belum, maka diolahlah data yang baru tadi bukan sebagai sentinel, tapi sebagai data yang sah dan untuk ikut diolah dengan data-data yang sebelumnya. Nah, lalu diambil lagi butir data yang berikutnya, dan kalau kebetulan pengguna memberikan sentinel, tadi penanda akhir dari seluruh rangkaian data ini, maka ketika diperiksa di bagian kepala while, kepala langkah kedua ini, maka butir tersebut adalah bukan sentinel, itu salah, false. Karena memang kali ini adalah sentinel. Oleh karena itu seluruh bagian badan dilompati, perulangan dihentikan, dan akan meneruskan ke bagian program berikutnya. Ya. Nah, pada langkah pertama kita harus memberikan data yang sah bukan sentinel ya.
Kenapa? Karena itu akan memulai supaya perulangan ini dilakukan. Itu yang disebut sebagai bacaan pemicu atau priming rate yang akan memulai kerja kalang. Nah, kalau kebetulan pada langkah satu itu diberikan butir data yang tepat sentinel, memang sentinel, maka kalang itu tidak pernah dilakukan. Kalangnya akan berhenti dan tidak ada data yang diolah. Ya, itu bisa juga kejadian tadi seperti kalang yang pemeriksaannya di awal. Jadi ketika masuk langsung pada bagian pemeriksaan pertama menghasilkan false. Nah, itu sama juga seperti di sini. Ketika butir data pertama yang diterima itu ternyata langsung sentinel. Bisa juga. Maka ketika pemeriksaan pertama kali, apakah butir tersebut bukan sentinel, itu dapatnya false. Sehingga bagian A dan B tidak pernah dikerjakan, langsung melanjutkan ke bagian program berikutnya. Ya. Namun yang lebih wajar, yang lebih normal itu adalah yang butir data pertama yang merupakan bacaan pemicu itu memang bukan sentinel, tapi data yang sah. Dengan demikian itu nanti akan diolah untuk pertama kalinya, ya, dan ditambahkan dengan butir yang berikutnya. Nah, pada program perarataan yang sedang kita bahas ini, yang jadi contoh, itu akan kita ubah sedikit jenis programnya atau sifat programnya. Di sini nilai-nilai yang akan dirata-ratakan itu dianggap sebagai nilai-nilai ujian. Nilai-nilai ujian seperti Anda ketahui itu bisa berisikan bilangan positif dan nol. Tapi nol dihindari lah ya. Siapa yang mau dapat nilai ujiannya bernilai nol gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau semua nilainya positif, di atas 0 gitu, di atas 40 gitu, ada yang dapat 50, ada yang dapat 70, ada yang dapat 90, ada yang dapat 100 bahkan, maka nilai ujian yang tidak mungkin, yaitu yang bernilai negatif, nah itu bisa kita buat menjadi sentinel, gitu. Karena tadi persyaratannya, sentinel itu harus berbeda dari data. Sentinel itu harus dibedakan karena dia tidak akan diolah sebagai bagian dari data. Oleh karena itu kita harus mencari data yang bukan seharusnya. Nah, kalau memang nilai-nilai ujian yang bukan seharusnya adalah nilai negatif. Oleh karena itu kita putuskan bahwa untuk menghentikan nanti rangkaian data yang masuk, deretan data yang masuk, itu dipakai bilangan negatif. Kalau pengguna sekali saja memberikan data berupa negatif, maka akan menghentikan perulangan. Ya, semua pemasukan data akan dihentikan dan nilai rata-rata akan ditampilkan. Ini dia programnya. Jadi sampai di sini itu pasti Anda udah tahu. Oke, ini udah versi ketiga dari program Relata. Nah, kemudian di sini diminta input berikan nilai, nilai ujian maksudnya. Kemudian ada keterangan kalau negatif berarti usai. Nah, kalau diberikan negatif berarti mau berhenti. Nah, tidak ada lagi data berikutnya, ya kan? Nah, kemudian setelah diterima data pertama ataupun sentinel gitu ya, lalu langsung diperiksa apakah X itu lebih besar sama dengan 0. Nah, ini untuk membuktikan bahwa yang masuk itu bukan sentinel karena dia nilainya 0 atau positif. Nah, kalau memang ini true, ini benar, maka baru terjadi pengolahan di sini, di bagian badan, yaitu nilai X yang barusan diterima tadi ditambahkan ke JLH, lalu cacah dinaikkan 1, kemudian ditanya berikutnya, berikan nilai. Kalau negatif itu artinya usai. Sama seperti yang pertama ini. Tapi ini untuk yang kedua kalinya ini ditanya. Nah, kemudian diberikan nilainya, misalnya masih positif, masih true kondisi ini, maka akan diolah lagi data yang kedua ini. Demikian seterusnya sampai suatu saat memang betul diberikan suatu nilai negatif. Maka ketika itu kondisi menjadi bilangan negatif, misalnya -1 gitu, apakah lebih besar sama dengan 0? Nah, itu pasti false, salah ini. -1 bukanlah lebih besar sama dengan 0, tapi harusnya lebih kecil dari 0 kan? Oleh karena itu, karena salah, maka semua bagian badan dilompati, perulangan dihentikan, dan lanjut ke baris yang bawah ini. Rata-rata dari berapa banyak bilangan yang sudah masuk, dari nilai ujian, itu nanti akan ditampilkan sebagai JLH bagi cacah. Oke, coba kita buktikan. Oke, kelihatannya sederetan nilai ujian. Berikan nilai. Pertama 98. Oh, bagus tuh. Terus 100. Oke, kemudian ada yang 76. Oke, kemudian ada yang 84. Oke, terus ada yang jatuh 54. Oke, ada lebih parah lagi 43. Wah. Kemudian naik lagi misalnya 76. Kemudian 88. Oke, kemudian dapat agar dengan 100, gitu ya. Nah, ketika semua nilai sudah masuk, apakah dari nilai mahasiswa atau nilai siswa gitu,
Nah, maka kita akan menghentikannya dengan memberikan nilai negatif. Sesuai dengan petunjuk di sini, negatif sama dengan usai. Nah, kalau saya berikan -1, nggak mungkin ada yang dapat nilai -1 ya, kebangetan itu di bawah 0. Maka tekan Enter, berhentilah perulangan ini, dan kemudian ditampilkan bahwa ada 9 nilai ujian yang sudah masuk, dengan nilai tengahnya atau nilai ratanya 79,8888. Oke, jadi dengan demikian kalau kita menggunakan Sentinel dibandingkan tadi yang interaktif, sebelum nilai diberikan tidak ada pertanyaan, apakah masih ada data lagi? Itu yang membuat kadang-kadang membosankan itu ya. Langsung aja nilai bisa diberikan satu persatu, sampai ada suatu nilai yang nanti bukan data, tapi sentinel. Sentinel itu untuk menghentikan perulangan, sehingga kita akan menghentikannya dengan memberikan nilai sentinel tersebut. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Program Pradata 3.py yang barusan ditampilkan itu menunjukkan versi kalang interaktif yang mudah dipergunakan tanpa keharusan menekan tombol Y setiap kali data ingin diberikan. Jadi hampir mirip kayak interaktif karena masih melibatkan pengguna dalam memasukkan data, tapi pertanyaan kepada pengguna nggak 2 kali. Nggak ada pertanyaan, masihkah ada data lagi? Kemudian baru dimasukkan bilangannya. Cukup memasukkan langsung bilangan yang mau dirata-ratakan, lalu berikan sentinel. Namun, masih ada kelemahannya. Versi ini tidak memungkinkan perarataan dari nilai-nilai positif dan nilai-nilai negatif. Kenapa? Nilai negatif kan tadi dipakai untuk sentinel. Padahal ada juga kebutuhan bahwa kita kepingin merata-ratakan antara nilai positif dan nilai negatif. Kan itu bisa saja. Ya, oleh karena itu, untuk mengatasi kelemahan ini, yaitu sentinel yang berupa nilai negatif itu ternyata hanya mau dipakai juga sebagai data, harus dipergunakan sentinel yang bukan bilangan. Nah, karena kita sudah mengenal tipe data dalam bahasa Python, itu ada yang berupa bilangan, bilangan bulat ataupun bilangan pecahan, maka yang lainnya itu adalah string. Jadi kita menggunakan string sekarang sebagai sentinel. Nah, tambahan lagi, ternyata ketika kita menggunakan fungsi input untuk memasukkan data dari keyboard, itu selalu yang masuk adalah berupa string, ya kan? Semua yang berupa kata-kata atau berupa bilangan dimasukkan lewat keyboard, itu semuanya masuk sebagai tipe data string. Nah, maka masukan ini nanti bisa diperiksa kalau memang sah itu berupa bilangan, bukan string sentinel, maka baru diubah menjadi bilangan, di-convert, apakah menggunakan int untuk bilangan bulat, float untuk bilangan pecahan, nanti baru kemudian setelah itu diolah sebagai data untuk ditambahkan ke JLH. Ya. Nah, paling sederhana, string sebagai sentinel itu adalah berupa string kosong. Jadi, string apa yang paling cocok untuk menjadi sentinel? Ternyata yang paling gampang itu adalah tanda petik, tanda petik. Tanda petik, tanda petik tanpa ada karakter satupun di antara tanda petik itu dinamakan sebagai string kosong. Nah, bagaimana pengguna bisa memasukkan string kosong sebagai sentinel? Itu cukup dengan menekan tombol Enter. Jadi kalau mau menghentikan sekarang menggunakan versi program ini, itu cukup menekan tombol Enter. Tidak seperti tadi -1, Enter gitu ya. Cukup Enter saja. Enter saja nanti akan menghasilkan string kosong, dan ketika diperiksa memang betul itu suatu sentinel, maka perulangan akan dihentikan. Nah, algoritma sekarang sebagai berikut. Sampai di sini, itu Anda sudah paham. Oke, langsung ke langkah ketiga. Diterima butir data sebagai string dulu, tidak diubah menjadi bilangan. Maka disimpan di dalam variabel str garis bawah x. Ya. Nah, lalu dilakukan pemeriksaan menggunakan kalang while. Selama kondisi strx itu masih bukan string kosong, ini string kosong ya, tanda petik, maka dilakukanlah bagian badannya, yakni ubah string x tadi menjadi bilangan. Baru di sini diubah menjadi float, seperti pada contoh program sebelumnya, dan disimpan kepada variabel x, lalu ditambahkan ke JLH, dinaikkan satu dari variabel cacah, kemudian terima butir data berikutnya juga sebagai string, yaitu str garis bawah x. Kemudian otomatis naik ke bagian kepala, diperiksa lagi apakah strx ini masih bukan string kosong, masih bukan sentinel, masih bukan mengakhiri perulangan gitu ya. Maka lanjutkan lagi ke bagian badan, diubah strx itu karena berisikan aksara-aksara angka sesungguhnya, sehingga bisa diubah menjadi bilangan. Nah, disimpan ke X, ditambahkan ke JLH, naikkan cacah, lalu terima lagi butir data berikutnya. Nah, kalau pada suatu saat ternyata pengguna hanya menekan tombol Enter, tidak memasukkan angka-angka yang bisa dijadikan bilangan gitu,
maka enter itulah yang ditafsirkan sebagai string kosong. Nah, ketika pemeriksaan di sini, apakah string kosong bukan string kosong, itu menimbulkan hasil kondisi yang salah, false, gitu ya. Kalau false, maka seluruh badan ini dilompati, perulangan dihentikan, lalu lanjut ke bawah, tampilkan rata-rata JLH bagi cacah. Ya, jadi sekarang menjadi makin canggih ini program ini. Kita lihat nih, Anda lihat di sini bahwa dimasukkan di sini input, tapi tidak langsung di-convert menjadi float. Kalau pada versi yang sebelumnya, sorry, saya cuma membandingkan. Nah ini, ketika dimasukkan input, ini input, itu langsung diubah menjadi float. Karena diasumsikan itu adalah bilangan yang nanti bisa menjadi data, tapi kalau negatif bisa juga menjadi sentinel. Tapi itu tetap bilangan kan? Nah, kalau yang versi kita berikutnya, itu diterima dulu datanya sebagai string aja. Jangan cepat-cepat diubah menjadi bilangan. Jadi makanya tetap pakai input saja tanpa dilanjutkan dengan float. Ya. Jadi diberikan bilangan dalam bentuk string, dan ada petunjuk di sini, kalau ditekan tombol enter, jadi menggunakan tanda sepasang kurung siku itu menunjukkan tombol. Nah, kalau ditekan tombol enter, maka itu berarti usai. Usai memasukkan bilangan berikutnya, berhenti ya. Nah, kemudian baru lanjutkan pada kalang while. Di sini diperiksalah apakah string X yang barusan masuk itu tidak sama dengan string kosong. Jadi tanda seru bersama-sama dengan itu artinya tidak sama dengan, not equal. Kalau string X memang betul tidak sama dengan string kosong, maka baru berlanjut ke bagian badan yang 4 baris ini. Barulah diubah string X itu menggunakan float menjadi bilangan pecahan, disimpan di X, ditambahkan ke JLH, cacah naik 1, kemudian baru ditampilkan kembali pertanyaan, berikan bilangan dengan enter untuk menandakan berhenti atau usai. Ya, dan ini diterima lagi sebagai string, lalu diperiksa lagi di bagian kepala apakah itu bukan string kosong. Kalau memang bukan, maka masuk ke bagian badan untuk kedua kalinya, diubah string X tadi menjadi bilangan pecahan, simpan di X, lalu ditambahkan GJLH, naikkan cacah 1, seperti tadi, kemudian baru minta lagi bilangan berikutnya. Nah, kalau pada suatu saat ternyata menurut pengguna sudah habis semua bilangan masuk, maka kita bisa menekan enter di sini. Nah, kalau karakter enter, tombol enter itu berupa string, disimpan ke string X, ternyata itu ditafsirkan sebagai string kosong. Jadi tekan tombol enter saja, itu sama aja dengan string kosong. Sehingga ketika kondisi ini diperiksa, apakah string kosong tidak sama dengan string kosong, itu hasilnya adalah false. Nah, kalau hasilnya false, maka seluruh bagian badan ini tidak dilakukan lagi pengulangan berhenti, maka lanjut ke baris untuk menampilkan pecah rata-rata. Ya, JLH bagi cacah. Oke, kita jalankan versi ini. Jadi pertama kita masukkan misalnya 12 seperti tadi. Kemudian saya masukkan minus 12. Misalkan saya masukkan 567, lalu saya masukkan minus 567. Anda lihat tuh, tanda minus sekarang tidak menghentikan. Ya, karena sekarang yang menghentikan adalah string kosong. Ya, sentinelnya udah diubah. Misalnya saya masukkan minus 98, lalu saya berikan lagi positif 98, gitu. Kemudian misalnya dimasukkan 34, saya kasihkan lagi minus 34, saya masukkan 56, saya masukkan 67, tapi saya masukkan kemudian minus 67, saya masukkan minus 56, gitu. Nah, lalu saya merasa udah cukup nih, semua data udah masuk, gitu. Saya tekan cukup enter saja untuk memberhentikan seluruh perulangan memasukkan data. Oke, berhenti dia. Lihat tuh, kosong di sini, nggak ada karakter yang ditampilkan. Itu menunjukkan bahwa string kosong yang masuk, dan akhirnya itu dipakai untuk menghentikan perulangan while ini. Dan akibatnya diperoleh rata-rata 12 bilangan, ini ada 12, dan rata-ratanya ternyata adalah 0,0. Ya, dan ini benar, kenapa? Karena setiap nilai positif yang saya masukkan, berikutnya saya timpali dengan nilai negatifnya. Dengan harga mutlak yang sama, tapi tandanya berbeda. Dengan demikian, kalau ini dijumlahkan, kemudian dibagi dengan banyaknya bilangannya, banyaknya data 12, pasti dapatnya adalah 0. Karena setiap yang positif diimbangi dengan yang negatif. Ya, ini hanya untuk membuktikan bahwa
programnya itu benar gitu. Artinya matematikanya itu benar. Itu penting sekali. Jangan Anda bikin program yang memang betul bisa jalan, tapi ternyata matematika di baliknya itu salah waktu diimplementasikan. Ya nggak ada gunanya program yang ternyata berjalan dengan baik, tapi tidak benar dalam melakukan perhitungan matematikanya. Ya. Jadi hingga kini kita sudah menyelidiki berbagai varian atau ragam dari while. Ada while yang interaktif, ada while yang dengan sentinel. Sentinelnya itu bisa berupa bilangan negatif, sentinelnya itu bisa berupa string kosong gitu ya. Pokoknya merupakan penanda yang unik untuk menghentikan perulangan. Nah, kita lanjutkan dengan ragam berikutnya, yaitu berupa kalang berkas. Nah, satu kelemahan dari kalang interaktif yang tadi sudah dibahas itu adalah ketika pengguna ternyata salah dalam memberikan suatu masukan, maka ia harus mengulangi lagi dari sejak awal, dari sejak data pertama. Misalkan, ada 50 data yang harus dimasukkan. Terjadi salah ketik ketika memasukkan data yang ke-47. Ya kan, yang 46 yang lainnya udah benar, udah masuk tuh satu persatu, tekan enter, masuk lagi, tekan enter gitu ya. Tapi kemudian pas di langkah yang ke-47, masukkan ke data yang ke-47, itu terketik misalnya 75, padahal harusnya 76 gitu ya. Oleh karena itu seluruh rangkaian data itu dianggap tidak benar, karena nanti menghasilkan rata-rata yang tidak benar, maka harus diulang lagi seluruh program ini untuk memasukkan kembali dari data yang pertama. Nah, penyelesaian yang lebih baik untuk masalah serupa ini adalah, apalagi untuk kumpulan data yang banyak, membaca data dengan menggunakan berkas. Jadi ada suatu file yang sudah berisikan semua data yang memang mau dirata-ratakan, bilangan yang mau dirata-ratakan, dan kemudian tinggal dimasukkan saja dengan membaca filenya. Ya. Nah, dalam kode sumber berikut ini nanti akan kita pergunakan kalang for, jadi bukan kalang while. Ini dipergunakan untuk membaca baris demi baris dari dalam suatu berkas. Dan itu pernah kita lakukan pada perkuliahan yang sebelumnya ketika kita membahas tentang file atau berkas. Lalu ada variabel indeks dari for ini yang bernama baris, itu akan beriterasi melalui berkas itu sebagai suatu deretan baris gitu ya. Jadi dibaca baris per baris, lalu setiap barisnya itu nanti akan disimpan dalam variabel baris, kebetulan namanya sama. Lalu isi dari variabel baris itu nanti akan dikonvert menjadi bilangan, kemudian akan ditambahkan kepada JLH, cacah ditambah 1, seperti biasanya ketika kita mau menghasilkan rata-rata dari sederetan bilangan. Nah, berikutnya kita akan lihat kode sumbernya, tapi sebelum saya jelaskan ini, saya mau menunjukkan dulu apa file datanya. Nah, Anda lihat di sini ada 4 file yang namanya pakai data 1, data 2, sampai data 4. Nah, saya hanya menggunakan 3 file saja yang pertama. Kita lihat dulu data yang pertama ini, kalau Anda nanti membukanya dengan menggunakan program semacam Notepad, yaitu membaca file teks gitu, nanti akan terlihat sebagai demikian. Jadi Anda lihat ada baris pertama isinya 11.3, kemudian 5.34, 22.72, terus semuanya baris-baris yang berisikan bilangan, bisa bilangan positif maupun negatif. Lalu yang terakhir adalah minus 11.52. Nah, ini yang mau dicari rata-ratanya. Berapa banyak nih bilangannya, saya tidak akan mau menghitung. Nanti biarkan programnya saja yang menghitung cacahnya berapa banyak. Ya. Nah, berarti itu nama filenya data1.txt. Kalau saya jelaskan di sini, pertama nanti permintaan nama berkas menggunakan input, ditanya nama berkas yang berisikan data itu apa, gitu ya. Nanti akan disimpan sebagai string di variabel nama berkas. Itu nama filenya lah ya. Kemudian baru kita melakukan operasi open. Nah, ini udah pernah kita bahas nih. Ini untuk mengaitkan antara berkas fisik yang ada di hard disk dengan objek berkas yang nanti akan mewakili berkas fisik tersebut selama program ini dijalankan. Nah, di sini dengan menggunakan perintah open ini dan kemudian diikuti oleh 2 parameter, nama berkas yang berupa string tadi sudah dimasukkan lewat keyboard, lalu tipe dari aksesnya. Ada tipe aksesnya ada 2 untuk file ini, apakah mau dibaca ataukah mau ditulisi. Nah, kalau mau dibaca, mau diambil isi di dalam file itu, maka dikasih tipe R, singkatan dari read, membaca. Nah, nanti kalau Anda membuat satu file baru atau mengisi data ke dalam satu file yang baru, maka Anda menggunakan W di sini sebagai tipe aksesnya atau singkatan dari write untuk menulis ya. Oke, nah dengan demikian ketika open ini nanti berhasil membuka nama berkas yang dimaksud dengan tipe R,
itu semuanya akan diberikan kepada objek berkas. Nah, objek berkasnya kebetulan di sini namanya berkas juga gitu ya. Jadi berkas inilah yang mewakili file fisik yang ada di hard disk yang tadi sudah dibuka gitu ya. Dan ini seperti biasa untuk mengawali JLH dan cacah. Lalu kita tidak menggunakan while, tapi menggunakan for. Mengapa? Karena for ini memiliki kelebihan, yakni dia bisa membuka file teks yang diwakili oleh objek berkas ini. Kemudian baris per baris dari isi file berkas ini, isi dari objek berkas ini, nanti akan diberikan kepada indeks kalang yang kebetulan bernama baris. Jadi baris ini berisikan satu per satu dari setiap baris yang ada di dalam file yang diwakili oleh objek berkas, gitu ya. Nah, dengan demikian isi dari baris tersebut yang tadi berupa string yang terbaca dari suatu baris di dalam file itu nanti di-convert dengan float sehingga menjadi bilangan pecahan disimpan di X, lalu dipakai untuk menjumlahkan JLH, kemudian untuk menaikkan cacah jadi satu data baru. Ya, oke. Dengan demikian, ini berarti semua file, semua baris di dalam file itu bisa terbaca satu persatu di dalam indeks kalang baris ini, dan kemudian bisa diolah. Ya, oke. Setelah sampai ke ujung berkas, maka otomatis seluruh perulangan ini berhenti. Badan tidak dilakukan lagi, kemudian lanjut kepada perintah berikutnya, yaitu menampilkan nilai rata-rata, dan yang terakhir jangan lupa berkasnya ditutup. Kalau sudah dibuka, jangan lupa ditutup. Ya, oke, kita coba yang ini, shift enter. Ditanya, sekarang judulnya adalah rata sekumpulan bilangan yang tadi berasal dari dalam berkas ya. Nama berkas yang berisikan data, namanya tadi adalah data1, titik extensionnya txt. Nah, seperti yang tadi saya tunjukkan. Oke, saya tekan enter. Oke, tidak ditampilkan semua data yang terbaca tadi dari dalam file, tapi langsung kesimpulannya, ratanya itu ada 100 bilangan. Jadi banyak nih, kalau saya tampilkan nanti pasti akan memakan banyak tempat, makanya langsung aja ditampilkan rata-ratanya adalah 10.0, 11, 000, dan seterusnya. Ya. Nah, dengan demikian, kita sudah bisa berhasil mendapatkan rata-rata dari cacah data yang lebih banyak, bukan hanya sekedar 7 atau 9 atau 5 gitu ya, tapi ada 100 bilangan, dan ini bisa di-extend, diperpanjang, diperluas menjadi lebih banyak lagi kalau dibutuhkan, apakah 1.000, 10.000, sepanjang ada file datanya. Jadi file datanya itu harus dipersiapkan dulu, apakah oleh Anda sendiri atau orang lain gitu, sehingga kita tinggal mengolah isi dari file tersebut. Ya. Oke, jadi kita sudah berhasil menunjukkan contoh dari kalang berkas. Jadi kalang berkasnya di sini diwujudkan menggunakan for ini ya, yang membaca baris per baris dari berkas tersebut. Oke, kita lanjutkan. Tidak semua bahasa pemrograman memiliki mekanisme khusus seperti kalang berkas yang ada pada Python yang tadi contohnya, program yang baru saya tunjukkan. Nah, pada bahasa-bahasa ini, baris-baris berkas dibaca dengan menggunakan semacam kalang sentinel. Karena tidak ada kemampuan for seperti pada bahasa Python, maka bahasa pemrograman yang lain ini terpaksa menggunakan semacam kalang sentinel. Cara pembacaan berkas begini sebenarnya juga dapat dilakukan oleh Python, yaitu menggunakan metode readline. Readline sudah kita bahas sewaktu kita diperkenalkan dengan berkas atau file. Ada 3 cara membaca isi file, ada menggunakan read saja, artinya seluruh isi file dibaca sekaligus, dijadikan satu string yang panjang, atau read line serupa ini hanya membaca satu baris berikutnya yang ada di dalam satu file. Kemudian ada read line pakai S, read lines gitu. Nah, itu akan membaca seluruh isi file sekaligus, tapi nanti akan disimpankan sebagai list. Sehingga satu anggota dari list yang dihasilkan itu sama dengan satu baris yang ada di dalam file. Ya. Nah, di sini kita menggunakan readline saja, akan menghasilkan satu string yang hasil pembacaan baris berikutnya di dalam suatu file. Nah, metode readline ini dapat dipakai untuk membaca terus baris per baris sampai mencapai ujung berkas. Nah, pada saat mencapai ujung berkas, readline akan mengembalikan string kosong. Oke, tadi string kosong kan udah kita pakai dengan menggunakan tekanan tombol enter untuk mengakhiri suatu deretan data untuk menjadi semacam sentinel. Di sini juga jadi sentinel, tapi otomatis akan terbaca oleh metode readline ketika ujung file itu tercapai. Ya.
Oke, jadi masih konsisten apa yang kita pelajari selama ini ya, masih bersinambungan gitu. Nah, dengan menggunakan metode real time ini, bentuk umumnya kira-kira sebagai berikut. Lalu dibaca dari objek berkas itu dengan menggunakan dot notation, dipanggil metodenya yaitu readline. Ini baca satu baris nih berarti, dan hasil pembacaan itu disimpan ke variabel baris. Lalu diperiksa, apakah baris tidak sama dengan string kosong? Karena kalau string kosong di sini artinya sudah mencapai ujung dari file. Nah, kalau tidak, berarti baris ini masih sah, isinya berupa bilangan yang mungkin bisa diolah pada bagian badan ini. Nah, setelah selesai pengolahan, dibaca lagi dari dalam file satu baris berikutnya menggunakan metode readline. Disimpan lagi ke variabel baris supaya bisa diperiksa di bagian kepala dari while ini apakah baris itu masih belum string kosong, masih belum sampai ke ujung file. Oke, kalau begitu baris itu diolah lagi pada bagian badan, lalu diambil lagi nilai baru untuk baris dari readline berikutnya. Demikian seterusnya, sampai satu saat ketika di ujung baris, readline ini menghasilkan string kosong. Sehingga isi dari baris ini adalah tanda petik tanpa satu karakter pun di antaranya. Ketika diperiksa kembali ke kepala while, apakah tanda petik tidak sama dengan tanda petik? Nah, itu mengakibatkan semua kondisi ini jadi false, salah. Kalau salah, berarti badan ini tidak dikerjakan, perulangan dihentikan, dilanjutkan dengan baris program berikutnya. Apakah pembacaan berkas seperti tersebut dapat berhenti sebelum waktunya jika menjumpai suatu baris kosong? Hati-hati. Tadi string kosong untuk menandai ujung file. File sudah sampai ke ujungnya. Nah, sekarang kita khawatir kalau di antara data yang mau dibaca itu terdapat baris kosong. Apakah baris kosong itu nanti mengganggu pembacaan sehingga berhenti sebelum seluruh isi file, sebelum sampai ujung file itu dicapai, udah berhenti di tengah jalan gitu? Oke, saya tunjukkan bagaimana file yang berisikan sederetan data, ya seperti tadi, satu data di dalam satu baris, tapi ternyata ada baris-baris yang kosong, kayak di sini. Ini ada dua baris kosong nih, antara 15.62 dengan minus 6.2. Lalu ada baris kosong lagi, satu baris nih, antara 30.00 dengan 1.04. Lalu ada baris yang bukan kosong sesungguhnya, tapi dia menjorok dengan nilai 10.33. Yang terakhir tetap minus 11.52. Nah, kita inginkan adalah semua data ini terbaca, bisa dibaca oleh program kita, tapi janganlah baris kosong ini menghentikan di tengah jalan atau mengganggu perhitungan rata-ratanya. Ya. Nah, bagaimana mengatasinya? Ternyata nggak perlu diatasi. Kenapa? Karena pembacaan berkas itu tidak akan berhenti di tengah jalan. Tidak. Kenapa? Karena baris kosong itu ditandai sebenarnya dengan karakter khusus /backend. Jadi nampaknya kosong, tapi sesungguhnya ada suatu karakter ASCII, karakter khusus yang ternyata adalah dua karakter, garis miring terbalik dan N kecil, tetapi dibaca sebagai satu karakter ini, yakni karakter new line. Dikategorikannya juga ini sebagai escape karakter escape ya, karena dia tidak bisa dicetak dan dia memiliki arti tersendiri gitu ya. Nah, metode readline kalau membaca ini itu akan diperoleh ketika ada baris baru, baris kosong. Jadi kalau baris kosong nanti metode readline akan membacanya sebagai /backend. Nah, maka /backend ini tidaklah sama dengan tanda kutip yang /backend itu menandai baris kosong, sedangkan tanda kutip itu menandai string kosong. Itu dua hal yang berbeda. Dengan demikian ketika terjadi pemeriksaan di sini, apakah baris kosong itu tidak sama dengan string kosong, itu hasilnya masih true. Kalau masih true, karena memang tidak sama antara kedua karakter itu, maka tetap dijalankan olah baris tersebut. Ya, cuma baris kosong nanti kita tidak akan mengolahnya sesungguhnya, tapi tidak berhenti perulangan ini di tengah jalan. Itu yang penting. While-nya tetap bisa berlanjut. Sehingga nanti bisa dibaca baris berikutnya, mana tahu itu adalah berisikan bilangan yang sah, maka nanti akan diolah pada perulangan selanjutnya. Ya. Jadi jangan khawatir kalau ketemu baris kosong ternyata diwakili oleh /backend dan itu berbeda dengan karakter yang untuk menghentikan perulangan yaitu berupa string kosong.
Baris kosong tidak sama dengan string kosong. Oke. Nah, dengan demikian, ini adalah versi yang ke-6 dari program Rata yang memungkinkan untuk membaca dari berkas, tapi mengandung baris kosong, gitu ya. Sampai di sini saya pikir, sampai di sini semuanya udah ngerti. Kita mulai dari sini. Dibaca dari dalam berkas satu baris kosong, satu baris read line, gitu, disimpan di dalam variabel baris. Lalu baris itu diperiksa apakah tidak sama dengan string kosong, belum sampai ke ujung file. Kalau belum, maka masuk semua ke bagian badan ini. Nah, di bagian badan ini yang baru adalah muncul struktur if. Nah, struktur if ini dipakai untuk memeriksa apakah baris yang barusan terbaca ini di read line tadi itu adalah sama dengan slash backend, sama dengan karakter new line. Kalau memang benar, berarti baris itu berisikan baris kosong. Ya, karena dia ditandai dengan slash backend. Kalau memang benar, maka ini yang mengolah, badan yang mengolah untuk baris kosong, yakni dibaca read line berikutnya. Baca aja baris kosong ini diabaikan, baca baris berikutnya di dalam file. Gitu ya. Nah, kemudian ada satu perintah baru, yaitu continue. Nah, continue ini khususnya dipergunakan di dalam struktur-struktur perulangan, bisa digunakan di while bisa, digunakan di for juga bisa gitu ya. Nah, kerjanya gimana? Kerjanya adalah dia akan otomatis melanjutkan ke kepala dari perulangan tanpa menyelesaikan seluruh bagian badan yang ada pada blok perulangan. Jadi kan seluruhnya ini kan sebenarnya satu blok nih. Semuanya bagian badan dari while. Harusnya kalau kondisinya benar, semuanya dilaksanakan. Tapi kalau ketemu di sini baris continue, maka otomatis yang 4 baris ini dilompati seluruhnya, tidak pernah dikerjakan, langsung naik kembali ke kepala while untuk memeriksa apakah baris yang barusan terbaca di sini, di read line yang ini, itu masih juga berupa string kosong, ujung file. Kalau enggak, maka masuk lagi ke dalam sini. Nah, kali ini diperiksa apakah baris itu berisikan slash backend, apakah baris yang barusan terbaca ini lagi-lagi berupa baris kosong, ternyata salah. Ternyata berisi bilangan nih kali ini, ada bilangannya, maka bilangan itu tidaklah sama dengan slash backend. Sehingga kondisi if ini menjadi false, semua bagian badannya yang menjorok ini dilompati, maka lanjut ke baris yang ini. Nah, diubahlah, saya tadi terhapus, isi dari baris itu menjadi float. Menjadi float, kemudian disimpankan ke X, lalu ditambahkan ke JLH, cacah dinaikkan 1, kemudian dibaca baris yang berikutnya dari file. Gitu ya. Kemudian kembali lagi ke bagian kepala while, baris yang baru ini, apakah ujung dari file? Diperiksa terhadap string kosong. Kalau enggak, masuk lagi ke dalam bagian badan, periksa lagi. Baris itu apakah baris kosong? Kalau bukan baris kosong, maka yang dua ini terlompati. Kemudian kerjakan ke sini, ubah baris tadi menjadi X, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya suatu saat terbaca lagi baris kosong, misalnya ya, maka diperiksa di sini isi baris kosong itu pasti slash backend. Apakah slash backend itu tidak sama dengan tanda kutip? Ya mesti benar. Baris kosong adalah tidak sama dengan string kosong. Maka masuk lagi ke dalam bagian badan, sekali ini diperiksa apakah slash backend itu sama dengan slash backend, itu true. Jadi ketemu baris kosong nih, maka abaikan saja baris kosong itu, baca lagi read line berikutnya. Nah, lalu lanjutkan dengan continue untuk kembali ke bagian kepala. Jadi yang 4 baris di bawah ini tidak dilakukan pada saat itu. Nah, mengapa keempat baris ini tidak dilakukan? Mengapa dipilih ada continue di sini? Karena informasi baris yang berisikan baris kosong itu sebaiknya tidak perlu diolah, tidak perlu diubah menjadi float, tidak perlu menambahkan ke JLH, tidak perlu mengupdate cacah tambah 1, itu tidak perlu. Makanya kita pilih continue agar lanjut ke baris berikutnya yang barusan dibaca di sini. Nah, gitu ya. Itu logikanya. Ya, karena kalau baris kosong terbaca, untuk apa diolah? Dan jangan membuat cacah jadi tambah 1 karena memang nggak ada data di situ, ya. Oke. Nah, dengan demikian seluruh rangkaian dari bagian badan while ini akan dilaksanakan sampai pada suatu saat baris berisikan string kosong dan sampai ke ujung file.
maka berlanjutlah ke baris untuk menampilkan cacah dan rata-rata, lalu jangan lupa berkasnya ditutup. Ya, oke, kita periksa sekarang. Shift Enter. Nah, kali ini saya akan menggunakan yang berkas kedua, yaitu data 2 TXT. Yang tadi datanya atau isinya mengandung baris kosong. Nah, ternyata tetap ada 100 bilangan yang terbaca dan tetap rata-ratanya 10.011. Loh, kok sama, Pak? Itu karena kedua file ini sesungguhnya isinya sama. Nah, ini kan mulainya dari 11,3. Ini data 1 ini. Lalu saya tunjukkan data 2. Ini data 2. Data 2 juga mulainya 11,3, lalu 5,34, lalu 22,72, lalu 27,02 gitu ya. Cuma pada tempat-tempat tertentu, ini sampai ke 1562, itu ada baris kosong. Di data aslinya tidak ada gitu ya. Jadi saya cuma menyisipkan enter, enter gitu, slash backend, itu hanya untuk membuat ada baris kosong di antara data-data ini, data yang asli, tapi isi datanya sama. Ada yang menjorok gini, ternyata tidak berefek, dan penghabisan minus 1152 itu tetap sama. Ya, jadi dengan demikian hasil rata-ratanya juga sama, yakni 10.011 untuk 109. Jadi dengan demikian kalau Anda menggunakan algoritma ini, algoritma dari sini sampai sini, itu ternyata memang masih bisa mengolah data dalam berkas yang mengandung baris kosong, tidak menjadi masalah. Ya. Oke, karena ternyata kebetulan baris kosong itu ditandai dengan slash backend, sementara untuk menghentikan pembacaan itu adalah string kosong yang berupa kutip tanda kutip. Dua hal yang berbeda. Ya. Jadi yang satu tidak mengganggu yang lainnya. Oke, nah kita bicara tentang yang lebih advance, lebih kompleks lagi, yaitu kalang bersarang. Jadi sebelumnya waktu kita bicara tentang struktur percabangan, kita bisa membuat if else yang di dalam dari satu if else lainnya. Jadi if else yang eksternal mengandung if else yang internal. Jadi yang satu di dalam lainnya. Nah, ternyata struktur nggak bisa sarang, misalnya begini. Ada persoalan mau merata-ratakan yang diubah ya setiap baris berkas dari dalam berkas juga datanya tidak hanya cuma mengandung satu data per baris, namun bisa mengandung caca data yang sembarang. Jadi bisa lebih banyak kepada setiap barisnya itu isi datanya. Oke, coba saya tunjukkan file yang data 3 ini. Nah, ini dia. Data 3.txt ini, setiap barisnya masih berisikan bilangan yang sama seperti pada data 1 dan data 2, tetapi sekarang satu baris itu bukan hanya berisi satu bilangan. Ini yang contohnya baris pertama ini 6 bilangan, lalu baris kedua 2 bilangan, baris ketiga 3 bilangan gitu. Nah, bagaimana sekarang kita caranya membaca file ini supaya kita bisa mencari rata-rata dari seluruh bilangan yang ada dalam file data 3.txt. Nah, disinilah kita akan menggunakan kombinasi antara kalang while dan kalang for. Nah, oleh karena itu nanti kedua kalang itu akan dibuat secara bersarang atau nested. Ya. Data pada satu baris kini berupa sederetan bilangan yang dipisahkan dengan tanda koma. Nah, ini dia. Dalam satu baris itu bisa terjadi lebih dari satu bilangan, yang satu dengan yang lainnya dipisahkan dengan tanda koma, gitu ya. Oke. Nah, untuk membaca dan menghitung rata dari persoalan begini, diperlukan dua kalang yang berlapis, yaitu kalang luar dan kalang dalam. Nah, kita bicarakan dulu kalang luarnya. Nah, kalang berkas itu dapat dipergunakan untuk membaca data pada setiap baris. Jadi, kegunaan dari kalang luar itu mengambil baris per baris dari file dengan menggunakan berkas titik red line seperti tadi. Nah, kemudian diperiksa apakah barisnya tidak berisikan string kosong, itu artinya belum sampai ke ujung file, baru kemudian masuk ke dalam bagian badan, yang di sini hanya berupa komentar untuk memperbarui variabel JLH dan cacah sesuai data yang ada pada baris tersebut. Gitu. Berarti ini nanti yang kegunaannya untuk membaca data pada dalam satu baris tadi, data yang mungkin lebih dari satu. Nah, kalau terbaca datanya, baru kemudian diberikan kepada JLH untuk ditambahkan, lalu caca ditambah satu, seperti biasanya. Nah, kemudian kembali ke kalang luar, yang ini
itu kembali untuk membaca baris berikutnya. Jadi kegunaan dari kalang luar seperti tadi, yakni while dipakai untuk membaca baris demi baris dari dalam file. Tetapi isi dalam satu baris itu bukan hanya satu data sekarang, ada kemungkinan lebih dari satu data, oleh karena itu nanti akan dibahas di kalang dalam. Kalang dalam itu nanti yang akan mengolah data dalam satu baris, entah satu, entah tiga, entah enam gitu ya, untuk ditambahkan ke JLH dan untuk membuat cacah naik, diperbarui. Gitu ya. Oke, kita lihat sekarang kalang dalamnya. Nah, di sini nanti akan dilakukan pembaruan nilai dari akumulator-akumulator JLH dan cacah. Lalu setiap baris terdapat satu atau beberapa bilangan yang dipisahkan dengan tanda koma. Nah, ketika baris tersebut sudah dibaca, nah suatu string dapat dibelah menjadi menggunakan metode split. Jadi ketika while tadi membaca menggunakan read line, itu ternyata hasilnya adalah satu string yang panjang. Satu baris itu bisa berupa satu string. Jadi setiap kali pembacaan apakah lewat keyboard ataukah pembacaan menggunakan file, itu ternyata semua hasilnya adalah string. Kemudian string itu bisa dibelah-belah dengan menggunakan metode split yang sudah kita bahas ketika kita membicarakan tentang string. Nah, nanti setiap belahan itu akan tersimpan di dalam satu list, gitu ya. Jadi listnya itu merupakan hasil dari perintah split yang setiap anggota dari list itu adalah suatu substring yang melambangkan satu bilangan yang nanti bisa dikonversi menjadi tipe float, ya. Nah, setiap bilangan lalu dapat menyumbangkan ke pembaruan pada akumulator JLH dan cacah. Kemudian potongan kodenya adalah sebagai berikut. Jadi kita menggunakan for untuk kalang dalam. Kemudian indeks kalangnya adalah string X, hasil pembacaan dari setiap substring yang berada pada list yang hasil dari split ini. Jadi tadi baris merupakan variabel yang tadi terbaca dari while untuk pakai read line tadi pada satu baris, lalu dilakukan split karena nanti hasilnya baris ini adalah string yang panjang. Lalu di split, nah Anda lihat perintah splitnya tidaklah menggunakan kosong pada bagian parameternya, tetapi ada karakter koma. Nah itu berarti pemisah antara satu substring dengan substring berikutnya itu adalah suatu koma. Nah, kalau ada koma berarti dipisahkan menjadi substring-substring gitu ya. Lalu disimpankan semuanya ini berupa list. Ini hasilnya adalah list. Lalu satu persatu anggota dari list itu berupa substring akan diberikan kepada string garis bawah X, lalu masuk ke bagian badan dari for, string X tadi diubah menjadi float, disimpan ke X, dijumlahkan ke JLH, lalu cacah tambah satu. Nah, ini proses yang udah kita hafal gitu ya. Lalu naik lagi ke atas, kembali ke kepala for, apakah masih ada substring dari list yang belum diberikan kepada string X? Kalau masih ada, lanjutkan lagi masuk ke dalam bagian badan, diolah lagi untuk kedua kalinya, lalu naik lagi ke atas. Nah, selama list yang dihasilkan oleh split ini belum habis seluruh anggotanya, maka perulangan for ini tetap dilakukan. Sampai satu baris yang mungkinnya isinya 6 substring, itu akhirnya bisa diolah semuanya ke 6-6-nya. Ya. Setiap kali diubah menjadi float, ditambahkan ke JLH, lalu cacah tambah satu. Ya. Dengan demikian jangan khawatir, seluruh dari baris itu yang bilangannya lebih dari satu, itu bisa terbaca. Ya. Oke. Ya, dengan demikian kita sudah bisa memiliki versi ke-7 dari program data. Sampai di sini pasti Anda udah ngerti. Ya, ini yang merupakan bagian dari kalang luar while. While-nya mulai dari sini. Baris yang terbaca itu nanti apakah tidak sama dengan string kosong untuk menandai ujung file seperti tadi. Kalau memang betul belum ujung file, maka lanjutkan dengan kalang for di bagian badan. Nah, ini tadi baris yang sudah terbaca itu lalu di-split di bagian deret dari kepala for. Jadi ini cukup ringkas nih programnya, yang for-nya itu dimanfaatkan langsung pada bagian deretnya, dilakukan split di situ, hasilnya list langsung dipakai sebagai bagian dari for, kepala for. Ya. Lalu nanti satu persatu anggota dari list yang merupakan hasil split itu diberikan kepada string X, lalu masuk ke bagian badan, diubah menjadi float, tambahkan JLH, naikkan cacah. Lalu yang ini adalah bagian dari while. Ya, jadi for-nya sudah selesai, lalu kembali ke while, ini dibaca ke baris berikutnya. Jadi satu baris sudah selesai diolah nih di for, kemudian lanjut kembali ke wadah while untuk membaca baris dengan read line, baru kemudian diperiksa lagi di kepala while,
apakah baris yang baru terbaca ini itu masih belum menunjukkan ujung file. Kalau ya, maka masuk lagi ke bagian badan, mulai lagi dari for, di baris itu dibelah-belah. Dibelah-belah satu bilangan demi satu bilangan atau satu substring demi satu substring, itu diberikan kembali kepada string X untuk diubah menjadi bilangan pecahan, ditambahkan ke JLH, caca tambah satu, dan seterusnya. Ya, oke. Sekarang coba kita lakukan hal ini. Filenya sekarang namanya adalah data3.txt yang tadi sudah Anda lihat satu barisnya bisa mengandung lebih banyak bilangan, bukan hanya satu, dan hasilnya sama, yaitu ada 100 bilangan yang terbaca dan rata-ratanya adalah 10.011. Nah, mengapa lagi-lagi hasilnya sama? Karena itu merupakan isi yang sama tadi pada data 1 txt, data 2 txt, dan data 3 txt. Anda lihat tuh awalnya itu semuanya 11,3, 11,3, 11,3, lalu 5,34, 5,34, 5,34, tapi di baris yang sama, tidak pada baris kedua, tapi pada baris pertama ini. Begitu juga 22.72 juga di tempat yang sama, lalu 27.02, lalu minus 32.29, dan kemudian 24.44. Nah, itu semua pada satu baris yang sama, itu akan terbaca oleh while dulu satu baris ini semua terbaca sebagai string yang panjang, lalu dilakukan split, kemudian diberikan kepada for, ya pada for untuk membaca satu demi satu dari keenam bilangan yang ada pada baris pertama ini. Varian dari while sudah cukup banyak ini saya bahas, dari while yang interaktif, while yang menggunakan sentinel, lalu while yang menggunakan berkas, gitu. Berkasnya bahkan ada 3 variannya. Ada yang membaca setiap baris itu satu bilangan, ada yang mengandung baris kosong, dan pada akhirnya ini satu baris dengan beberapa bilangan. Nah, ini penjelasan mengenai kalang bersarang tadi. Kalang for mengoverkan variabel baris yang sekaligus menjadi variabel yang mengendalikan kalang while, sehingga variabel ini menjadi penghubung di antara kalang dalam dan kalang luar. Jadi kita lihat lagi di sini, di kode sumber, Anda lihat baris mula-mula dibaca pertama kali di sini, dari pembacaan read line, lalu disimpankan ke baris, lalu baris dipergunakan pada bagian kondisi dari while, tapi baris juga dipergunakan pada bagian kepala for, pada bagian deretnya, untuk di-split. Dengan demikian berarti baris inilah menjadi penghubung antara kalang luar atau kalang while dengan kalang dalam atau kalang for. Karena dua-duanya ada. Di kalang while ada baris, di for juga ada baris. Jadi dia merupakan perekat antara kedua kalang tersebut. Kalang dalam dan kalang luar. Nah, blok kalang dalam ditulis dengan menjorok di bawah kalang luar, itu seperti biasa. Lalu kalang luar melakukan iterasinya untuk setiap baris dalam berkas. Pada setiap perulangan kalang luar, kalang dalam melakukan iterasinya sendiri sebanyak bilangan yang ada di dalam satu baris data. Nah, ketika kalang dalam selesai melakukan iterasinya, maka baris berikutnya di dalam berkas dibaca lagi oleh kalang luar. Nah, lalu proses-proses pada kalang dalam dimulai lagi. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Nah, kalau Anda mau merancang suatu kalang bersarang seperti ini, maka ini beberapa usulan. Pertama, mula-mula rancang dulu kalang luar tanpa memperhatikan apa yang terjadi pada setiap prosesnya. Jadi Anda bikin dulu kerangka kalang luar itu, program baris-baris program yang memang hanya membentuk kalang luar tanpa peduli apa kalang dalamnya. Kalang dalamnya jangan ditinjau. Kayak tadi itu cuma dijadikan semacam komentar saja apa yang mau dilakukan oleh kalang dalam, tapi belum dirinci ketika membuat kalang luar. Nah, setelah kalang luar selesai, baru Anda rancang kalang dalam. Nah, di sini mesti rinci setiap langkahnya apa yang menyusun kalang dalam tersebut. Ya. Nah, waktu Anda melakukan hal ini, abaikan saja kalang luar, karena memang sudah selesai dan tidak akan mengganggu kerja kalang dalam. Gitu ya. Baru kemudian kaitkan kedua lapisan rancangan. Jadi kalang luar dan kalang dalam tadi mesti terkait. Contohnya tadi menggunakan suatu variabel baris. Variabel baris dipakai di while, di kalang luar, tapi variabel baris juga dipakai di kalang for yang di kalang dalam. Ya. Lalu setelah mengkaitkan kedua lapisan tersebut, dengan memperhatikan persarangan di antara kedua kalang itu, baru kemudian bisa diuji. Ya. Diperiksa apakah kaitannya itu benar dan cara kerja masing-masing kalang itu sudah benar. Nah, ini merupakan akhir dari kuliah pada hari ini. Nah,
ini untuk mengantar Anda tentang komputasi dengan Boolean yang juga akan saya lanjutkan pada kuliah terakhir minggu depan. Jadi struktur if dan while dua-duanya menggunakan ekspresi Boolean sebagai kondisi, ya kan? Ekspresi Boolean itu menghasilkan nilai true atau false dan nanti di kalang dipakai kalau true berarti kalangnya dilanjutkan, kalau false kalangnya dihentikan, gitu ya. Sejauh ini ekspresi Boolean yang dipakai untuk membandingkan dua ekspresi sederhana adalah sebagai berikut. Ini contohnya. X lebih besar sama dengan 0. Jadi X di sini operan pertama, 0 operan kedua, lalu penghubungnya adalah operator relasional yang sudah pernah kita bahas. Namun, ekspresi sederhana ini umumnya tidak cukup lengkap untuk menyatakan maksud pemrograman. Ya, kalau kita misalnya memprogram yang lebih kompleks, maka tidak cukup hanya menggunakan ekspresi sederhana serupa ini. Maka pemrogram bisa menggunakan yang namanya ini operator boolean. Contohnya misalnya ada program yang mau memastikan apakah dua titik itu berada pada posisi yang sama. Nah, untuk memastikan bahwa dua titik itu pada posisi yang sama, kita harus melihat koordinat X dan Y dari masing-masing titik. Kalau ternyata koordinat X kedua titik adalah sama dan koordinat Y kedua titik adalah sama, barulah kedua titik itu dianggap betul-betul sama. Ya. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk kode sumber mungkin menjadi begini. If titik satu titik get X, Anda kembali teringat mungkin pada bagian program OOP, Object Oriented Programming yang menggunakan pustaka grafis yang sudah pernah kita bahas sebelum ini. Di situ ditunjukkan bahwa ada metode getX untuk mendapatkan koordinat X dari suatu objek point yang di sini diwakili oleh variabel titik satu. Jadi ini hanya untuk mendapatkan koordinat X dari titik satu, lalu yang ini untuk mendapatkan koordinat X dari titik dua, lalu dibandingkan sama dengan. Ya. Kalau ini benar, maka ini bernilai true semua kondisi ini, maka berlanjut ke bagian badannya, bagian bodinya. Ternyata di dalamnya ada if else lagi. Nah, di sini diambil adalah koordinat Y dari titik satu dibandingkan dengan koordinat Y dari titik dua. Kalau memang betul, maka keputusannya adalah kedua titik itu adalah sama. Namun, kalau tidak betul, berarti waktu koordinat Y diperiksa itu menghasilkan false, ini misalnya menghasilkan false, maka baris di bawah if ini dilompati langsung ke baris else, ya, ke bagian di bawah else. Maka disimpulkan di situ kedua titik adalah berbeda. Jadi kalau menggunakan tanda tagar di sini, itu sebenarnya programnya belum lengkap, kode sumbernya itu masih perlu diolah, tapi apa pengolahannya tergantung yang di tanda tagar ini. Ini hanya cuma menjelaskan secara ringkas proses rincinya. Nah, kalau ternyata tadi waktu pemeriksaan koordinat X ternyata juga false, maka tidak ada bagian badan ini yang dilakukan. Semuanya dilompati. Kenapa? Karena kondisi yang pertama dari if itu langsung salah, gitu ya. Maka yang dilanjutkan adalah yang di bawah else. Tapi kesimpulannya sama, kedua titik adalah berbeda. Karena untuk membuat betul kedua titik itu sama, kedua-duanya harus dipenuhi. Koordinat X dan koordinat Y masing-masing haruslah sama. Nah, tentu saja cara yang di atas ini menggunakan semacam struktur berlapis if, ini ada bagian if luar, if eksternal, lalu ada if internal, ini if internal, itu terasa janggal hanya untuk membandingkan ekspresi boolean yang berlapis, ya. Jadi tanda sama dengan ini harus menggunakan dua lapisan gitu ya. Kecanggungan tersebut dapat diatasi kalau kita menggunakan salah satu dari tiga operator boolean, and or not. Jadi berikutnya akan diperkenalkan operator and, operator or, operator not. Namun karena ini bukan barang yang sama sekali baru untuk Anda, saya cepat aja. Jadi cara menggunakannya adalah ekspresi 1, ekspresi 2 itu bisa diantarai oleh and atau or sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Berarti and dan or itu membutuhkan dua operan. Dia termasuk keluarga binary gitu ya. Lalu cara kerja dari operator AND itu ditunjukkan oleh tabel kebenarannya. Ini tabel kebenaran. Di sini F adalah false, T adalah true, P dan Q itu adalah input atau kedua operan yang mau di-AND-kan. Lalu hasil dari pekerjaan operator AND itu ditunjukkan oleh kolom yang terakhir ini. Jadi Anda bisa lihat bahwa sepanjang ada salah satu inputnya false, maka outputnya pasti false. Jadi false dengan false situasinya false, false dengan true false juga false. Berarti lebih banyak kemungkinan false daripada true kalau menggunakan operator AND. Kenapa?
Karena hanya ketika kedua-dua inputnya true, baru hasilnya true. Ya, gitu ya. Nah, ini keterangannya, saya lanjut aja. Terbalik dengan operasi OR, dengan dua operan juga. Nah, di sini lebih mudah Anda mendapatkan true daripada false. Cukup salah satu inputnya true, maka hasilnya langsung true. Hanya ketika kedua-dua inputnya false, baru hasilnya false. Ya, oke. Ini juga penjelasannya. Saya loncat yang berikutnya adalah operator NOT. Kalau AND dan OR tadi merupakan operator binary, maka ini adalah operator unary. Unary itu hanya membutuhkan satu operan. Kalau inputnya false, maka hasilnya adalah true. Kalau inputnya true, maka hasilnya adalah false. Jadi cuma kebalikan. NOT itu nama lainnya inverter untuk membalik gitu ya, membalik logika Boolean. Ya. Nanti akan kita bahas lebih jauh ketika operator-operator ini digabungkan untuk membuat aljabar Boolean gitu ya. Nah, tapi sebelum ke situ kita lihat dulu kalau dikombinasikan bareng-bareng antara not, and, dan or, maka kita harus memperhatikan precedence atau prioritas dari masing-masing operator. Seperti kita menggabungkan tambah, kurang, kali, bagi bersama-sama dalam satu ekspresi, maka yang mana yang lebih dahulu dikerjakan itu ditentukan oleh aturan penjejangan atau precedence atau prioritas gitu ya. Nah, di sini ternyata not yang paling tinggi di antara ketiga itu. Kemudian n berikutnya, baru or yang paling rendah. Jadi kalau kita punya ekspresi sebagai berikut, A or not B and C, maka yang mula-mula dikerjakan adalah not B. Nah, ditunjukkan di sini not B berada di dalam kurung yang sebelah dalam. Lalu setelah itu dapat not B, baru lanjut ke NC. Jadi hasil dari not B tadi dilanjutkan di N-kan dengan C. Nah, itu merupakan bagian dari kalang luar ini. Lalu setelah itu baru hasil dari kurung luar, maksud saya, kurung luar, itu nanti baru dioperasikan dengan A dengan operator OR. Gitu ya. Jadi urutannya not dulu, lalu and, lalu OR. Nah, berarti persoalan kita tadi untuk memeriksa apakah dua titik itu betul sama, kita bisa menuliskannya dalam bentuk if yang tidak perlu bersarang. Mula-mula titik 1 diambil koordinat X-nya, dibandingkan dengan titik 2 juga diambil koordinat X-nya, apakah sama? Dah, langsung menggunakan operator AND. Nah, kita udah tahu AND nih. Nah, maka setelah itu diperiksa koordinat Y dari titik 1, koordinat Y dari titik 2, apakah sama? Hanya ketika kedua-duanya itu betul, jadi sub ekspresi ini menghasilkan true, dan ekspresi ini menghasilkan true, true and true, baru semuanya itu kondisinya true. Baru bisa disimpulkan kedua titik itu adalah sama. Tapi salah satu saja dari ekspresi yang pembentuk N itu adalah salah, misalnya di sini false, meskipun yang kedua itu true, false and true itu menghasilkan seluruhnya adalah false. Kalau false berarti yang di bawah if ini dilompati, yang dikerjakan itu setelah else, yaitu kedua titik itu adalah berbeda. Ya, begitu juga ketika ini true, yang lainnya false atau false and false, pasti menghasilkan kedua titik itu adalah berbeda. Ya, oke, itu kira-kira perkenalan kita dengan operator Boolean. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi dengan menggunakan operator Boolean dan aljabar Boolean untuk membuat semacam simulasi dari pertandingan racquetball. Nanti saya akan perkenalkan apa itu racquetball, lalu kita akan mensimulasi suatu turnamen racquetball yang mungkin berisikan 500 orang pemain, mungkin sekitar 200 atau 300 pertandingan gitu. Kemudian kita mau tahu bahwa apakah ada seorang pemain yang merasa dirinya itu lemah, dia selalu kalahan terus gitu, sering kalah gitu. Lalu dia menanyakan apakah kalahnya itu karena kesalahan dia sendiri atau karena hal yang lain gitu ya. Nanti kita bisa menunjukkan dengan simulasi itu bagaimana hasilnya. Ya, jadi ini salah satu program yang besar juga yang menunjukkan bahwa program komputer itu bisa meniru kegiatan yang ada pada kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Daripada kita mengikuti 500 pertandingan racquetball dan mencatatnya untuk memastikan bagaimana probabilitas kemenangan seorang pemain gitu, nah, lebih baik kita melakukannya di komputer dengan menggunakan simulator. Nah, simulatornya itu yang akan kita buat dengan menggunakan semua yang sudah kita kuasai sampai minggu ini dan ditambah minggu depan. Gitu kira-kira rencana kuliah kita selanjutnya, dan itu merupakan pertemuan terakhir pada minggu depan.